Namaku Arga. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil, yang hampir semua orang saling mengenal. Di tempat seperti itu, kabar baik maupun buruk bisa menyebar lebih cepat daripada angin sore yang berembus di jalanan. Saat usiaku menginjak 30 tahun, hidupku bisa dibilang sederhana. Aku bekerja sebagai pengelola toko bahan bangunan milik pamanku. Penghasilanku tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku juga dikenal sebagai orang yang tenang dan jarang mencari masalah. Banyak teman sebayaku sudah menikah dan memiliki anak. Sementara itu, aku masih menjalani hari-hari sendirian. Bukan karena tidak ingin menikah, tetapi aku selalu percaya bahwa pasangan hidup bukan sesuatu yang bisa dipilih dengan terburu-buru. Suatu sore, sepulang kerja, aku mampir ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Tempat itu cukup ramai, karena menjadi tempat berkumpul warga setelah selesai beraktivitas. Saat sedang menunggu pesananku datang, perhatianku tertuju pada seorang wanita yang duduk sendirian di sudut ruangan. Ia mengenakan pakaian sederhana, berwarna biru muda. Rambutnya panjang, dan tergerai rapi. Wajahnya terlihat cantik, tetapi yang paling menarik perhatianku justru ekspresinya. Di tengah keramaian warung itu, ia tampak seperti seseorang yang sedang memikul beban besar sendirian. Aku sempat melihat beberapa orang melirik ke arahnya, lalu berbisik satu sama lain, "Ada dia lagi. Kasihan orang tuanya, sudahlah, jangan dibahas." Bisikan-bisikan itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuatku penasaran. Tak lama kemudian, wanita itu berdiri untuk membayar makanannya. Saat berjalan menuju kasir, dompetnya terjatuh tanpa ia sadari. Aku segera mengambil dompet itu dan menyusulnya. "Mbak, dompetnya jatuh," kataku. Ia menoleh dan tampak terkejut. "Oh astaga, terima kasih banyak." Senyumnya muncul untuk pertama kali. Senyum yang sederhana, tetapi entah mengapa membuatku merasa hangat. "Sama-sama," jawabku. "Kalau tidak dikasih tahu, mungkin saya baru sadar nanti." Kami sempat berbincang beberapa menit. Dari obrolan singkat itu, aku mengetahui namanya Maya. Sebelum pergi, ia kembali mengucapkan terima kasih dan melambaikan tangan kecil kepadaku. Aku tidak tahu mengapa, tetapi sejak pertemuan singkat itu, wajah Maya terus teringat di pikiranku. Malam harinya, saat sedang berkumpul bersama beberapa teman di pos ronda, aku tanpa sengaja menyebut namanya. "Ngomong-ngomong, kalian kenal Maya?" tanyaku. Suasana yang tadinya santai mendadak berubah. Beberapa temanku saling pandang. "Kamu kenapa tanya soal dia?" Salah satu dari mereka balik bertanya. "Cuma penasaran." Seorang teman menghela napas panjang. "Kalau bisa, jangan terlalu dekat sama dia." Aku mengernyit. "Memangnya kenapa?" Temanku tidak langsung menjawab. "Pokoknya banyak cerita tentang dia." "Cerita apa? Kamu pasti dengar sendiri nanti." Jawaban itu justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Keesokan harinya, saat sedang membantu pelanggan di toko, aku kembali melihat Maya. Kali ini ia datang untuk membeli beberapa perlengkapan rumah. Begitu melihatku, ia langsung tersenyum. "Wah, kita ketemu lagi." Aku ikut tersenyum. "Iya, kebetulan sekali." Percakapan singkat itu berlanjut lebih lama dari yang kuduga. Maya ternyata ramah dan mudah diajak berbicara. Ia bahkan beberapa kali membuatku tertawa. Saat ia akhirnya pergi, salah satu rekan kerjaku mendekat. "Kamu kenal dia?" "Baru kenal." Rekan kerjaku menggeleng pelan. "Arga, aku cuma mau bilang satu hal." "Apa?" "Hati-hati." Aku mulai merasa aneh. Dalam 2 hari, sudah beberapa orang memperingatkanku tentang wanita yang sama. Namun semakin banyak orang memperingatkanku, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak mereka ceritakan. Karena selama aku berbicara dengan Maya, aku tidak melihat wanita buruk seperti yang mereka gambarkan. Yang kulihat hanyalah seseorang yang tampak kesepian. Seseorang yang seolah sedang berusaha melawan penilaian seluruh kota terhadap dirinya. Dan tanpa kusadari, rasa penasaranku terhadap Maya mulai berubah menjadi keinginan untuk mengenalnya lebih dekat. Aku belum tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupku. Sejak pertemuan-pertemuan singkat itu, aku mulai sering memikirkan Maya. Bukan karena kecantikannya semata, melainkan karena satu hal yang sulit kujelaskan. Di balik senyumnya yang ramah, aku merasa ada kesedihan yang selalu berusaha ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengannya. Saat itu, aku sedang membeli minuman di sebuah kios dekat taman kota. Dari kejauhan, kulihat Maya duduk sendirian di bangku taman, sambil menatap kolam kecil di depannya. Entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri menghampirinya. "Halo," sapaku. Ia menoleh dan tersenyum. "Arga. Ternyata kita sering sekali bertemu. Mungkin kotanya terlalu kecil," candaku. Maya tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat tawanya yang lepas. Bukan senyum sopan seperti sebelumnya, melainkan tawa yang terdengar tulus. Aku duduk di sampingnya. Awalnya kami hanya berbicara hal-hal ringan. Tentang pekerjaan, makanan favorit, dan tempat-tempat yang ingin dikunjungi.
Namun lama-kelamaan pembicaraan berubah menjadi lebih pribadi. Aku sering lihat kamu sendirian, kataku hati-hati. Maya terdiam beberapa saat. Aku memang lebih sering sendiri sekarang, kenapa? Ia tersenyum tipis. Kadang orang lebih suka percaya cerita daripada mengenal orangnya. Jawaban itu membuatku teringat semua peringatan yang kuterima tentang dirinya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi menahan diri. Beberapa menit kemudian, Maya yang justru membuka pembicaraan. Semua orang di kota ini pasti sudah bilang macam-macam tentang aku. Aku menoleh. Ia sedang menatap permukaan kolam yang tenang. Aku tidak peduli apa kata orang, jawabku. Maya tersenyum kecil. Hampir semua orang bilang begitu di awal. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi ada nada kecewa yang jelas terasa. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Kadang kami makan siang bersama, kadang hanya berbincang sebentar setelah aku pulang kerja, kadang berjalan santai mengelilingi taman kota menjelang senja. Semakin lama mengenalnya, semakin sulit bagiku mempercayai cerita-cerita buruk yang beredar. Maya selalu bersikap baik kepadaku. Ia perhatian. Ia pendengar yang baik. Ia selalu mengingat hal-hal kecil, yang bahkan sering kulupakan sendiri. Saat aku sedang flu, ia datang membawakan makanan hangat. Saat aku kelelahan karena pekerjaan, ia menyemangatiku lewat pesan singkat. Perlahan, aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, tidak semua orang menyukai kedekatan kami. Suatu malam, saat makan malam bersama kedua orang tuaku, ayah tiba-tiba bertanya, "Kamu akhir-akhir ini dekat dengan Maya?" Aku terkejut. Siapa bilang? Ayah dengar dari beberapa orang. Aku meletakkan sendok perlahan. Iya, kami berteman. Ayah langsung menghela napas panjang. Arga, masih banyak wanita baik di luar sana. Aku mulai tidak nyaman. Kenapa semua orang selalu bilang begitu? Ayah menatapku serius. Karena kami tidak ingin kamu terluka. Ayah bahkan belum mengenalnya. Ayah mengenal reputasinya. Aku mulai kesal. Reputasi belum tentu mencerminkan kenyataan. Suasana meja makan mendadak menjadi sunyi. Ibuku yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Nah, kami hanya khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Setelah itu aku memilih masuk ke kamar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan perkataan ayah. Di satu sisi, hampir semua orang memperingatkanku. Di sisi lain, setiap kali bersama Maya, aku merasa melihat sosok yang berbeda dari semua cerita itu. Beberapa hari kemudian, aku dan Maya kembali bertemu. Kami duduk di taman seperti biasa. Namun kali ini wajah Maya terlihat murung. Ada apa? Tanyaku. Ia tersenyum, tetapi matanya tidak mampu menyembunyikan kesedihan. Tadi ada beberapa orang yang membicarakanku lagi. Aku terdiam. Mereka pikir aku tidak mendengar. Aku bisa merasakan kepedihan dalam suaranya. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Aku capek, Arga. Aku menatapnya. Capek dinilai terus-menerus. Maya menunduk. Kadang aku ingin pergi dari kota ini, dan memulai hidup baru. Saat melihatnya seperti itu, hatiku terasa sesak. Aku tidak tahu, apakah semua cerita tentang dirinya benar atau tidak. Tetapi saat itu, yang kulihat hanyalah seorang wanita, yang sedang berjuang melawan masa lalunya. Dan tanpa banyak berpikir, aku mengucapkan sesuatu yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Kalau memang kamu ingin berubah, aku percaya kamu bisa. Maya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menatapku seolah tidak percaya. Benarkah? Aku mengangguk. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Lalu perlahan senyum muncul di wajahnya. Senyum yang membuatku yakin bahwa aku telah mengatakan hal yang tepat. Namun aku tidak menyadari satu hal. Di saat aku mulai percaya bahwa Maya sedang berusaha meninggalkan masa lalunya, seseorang dari masa lalu Maya ternyata sedang bersiap kembali hadir dalam hidup kami. Namun saat itu, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Hari-hariku justru dipenuhi perasaan yang semakin sulit kusembunyikan. Semakin sering aku bertemu Maya, semakin aku merasa bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupnya. Sudah berbulan-bulan kami saling mengenal. Aku melihat bagaimana ia berusaha mengabaikan bisikan-bisikan warga yang terus membicarakannya. Aku melihat bagaimana ia tersenyum, meski sering dipandang rendah. Dan aku melihat bagaimana ia selalu terlihat bahagia, setiap kali kami menghabiskan waktu bersama. Semua itu membuatku yakin pada satu hal. Aku mencintainya. Suatu sore, saat kami duduk di taman yang sudah menjadi tempat favorit kami, aku memberanikan diri mengungkapkan perasaanku. Tanganku bahkan sedikit gemetar. Maya, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Ia menoleh sambil tersenyum. Apa? Aku menarik napas panjang. Aku ingin hubungan ini menjadi lebih serius. Senyumnya perlahan menghilang. Bukan karena marah. Melainkan karena terkejut. Maksudmu? Aku ingin menikahimu. Beberapa detik terasa sangat panjang. Maya hanya menatapku, tanpa berkata apa-apa. Aku bahkan mulai khawatir telah membuatnya tidak nyaman. Namun tiba-tiba,
Kulihat air mata menggenang di matanya. Arga? Suaranya bergetar. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Aku serius. Maya menunduk. Apa kamu yakin? Aku yakin. Ia menggeleng pelan. Kamu tahu bagaimana orang-orang memandangku. Aku tidak peduli. Mereka akan menganggapmu bodoh. Biarkan saja. Mereka akan bilang kamu membuat kesalahan besar. Aku tersenyum. Mungkin. Maya tertawa kecil di tengah air matanya. Untuk pertama kalinya, sejak mengenalnya, aku melihat seseorang yang benar-benar tersentuh oleh ketulusan. Dan saat ia mengangguk perlahan, aku merasa menjadi pria paling bahagia di dunia. Aku mau Arga. Kalimat sederhana itu membuat seluruh beban di dadaku menghilang. Aku pulang malam itu dengan hati yang ringan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika aku memberitahu keluargaku tentang rencana pernikahan kami, suasana rumah langsung berubah tegang. Ayah yang sedang membaca koran, mendadak meletakkannya di meja. Kamu serius? Iya ya. Ayah berdiri. Kamu tetap mau menikahi dia? Aku mengangguk. Kenapa? Karena aku mencintainya. Ayah terlihat kecewa. Cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Setiap orang bisa berubah. Bagaimana kalau dia tidak berubah? Aku terdiam. Ayah melanjutkan. Kamu mengenalnya baru beberapa bulan, aku mengenalnya lebih baik daripada yang orang-orang pikir. Ayah menggeleng. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Perkataan itu menusuk pikiranku. Tetapi aku tetap bertahan. Aku sudah membuat keputusan. Ayah memejamkan mata sejenak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat beliau benar-benar putus asa menghadapi keputusanku. Bukan hanya keluargaku. Teman-temanku juga mulai menjauh. Sebagian mencoba menasehatiku. Sebagian lagi terang-terangan mengatakan bahwa aku sedang menghancurkan masa depanku sendiri. Namun semakin banyak orang menentang, semakin kuat keinginanku untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku ingin menunjukkan bahwa Maya bukan wanita seperti yang mereka pikirkan. Aku ingin membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Beberapa minggu kemudian, hari pernikahan kami tiba. Pernikahannya sederhana. Tidak mewah. Tidak meriah. Bahkan beberapa kursi tamu terlihat kosong, karena banyak orang memilih tidak datang. Namun aku tidak peduli. Saat Maya berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih sederhana, aku merasa semua perjuangan ini layak dijalani. Ia terlihat sangat cantik. Dan untuk sesaat, aku merasa seluruh dunia akhirnya berpihak pada kami. Setelah akad selesai, Maya menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan mengecewakanmu, Arga. Aku menatapnya penuh keyakinan. Aku percaya padamu. Kalimat itu keluar begitu saja dari hatiku. Aku sungguh mempercayainya. Aku percaya bahwa kami akan membangun keluarga yang bahagia. Aku percaya bahwa semua keraguan orang-orang akan terbukti salah. Aku percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati apapun. Namun malam setelah pernikahan itu, saat aku sedang membereskan beberapa hadiah yang kami terima, sebuah pesan masuk ke ponsel Maya yang tergeletak di meja. Layar ponsel itu menyala sesaat. Dan tanpa sengaja, mataku melihat nama pengirimnya. Nama seorang pria yang sama sekali tidak kukenal. Yang membuatku membeku bukan nama itu. Melainkan, isi pesan singkat yang muncul tepat di bawahnya. Jadi kamu benar-benar menikah? Kita perlu bicara. Ada hal yang belum selesai antara kita. Aku menatap layar itu dalam diam. Sementara di kamar sebelah, Maya masih tersenyum bahagia, tanpa tahu bahwa satu pesan sederhana baru saja menanam benih pertama keraguan di hatiku. Aku terus menatap layar ponsel itu, selama beberapa detik. Jantungku berdebar, lebih cepat dari biasanya. Aku sebenarnya bisa saja membuka pesan tersebut dan membaca semuanya. Ponsel itu bahkan tidak terkunci, namun aku mengurungkan niat itu. Aku tidak ingin memulai pernikahan kami dengan ketidakpercayaan. Dengan perlahan, aku meletakkan kembali ponsel itu di meja. Mungkin cuma teman lama, gumamku mencoba menenangkan diri. Beberapa saat kemudian Maya keluar dari kamar. Ia tersenyum seperti biasa. Kamu belum tidur? Belum. Sedang beres-beres hadiah. Maya menghampiriku lalu duduk di sampingku. Ia tampak sangat bahagia malam itu. Melihat wajahnya, aku merasa bersalah karena sempat curiga. Aku pun memilih diam mengenai pesan yang kulihat. Malam itu berlalu tanpa masalah. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Minggu-minggu pertama, setelah pernikahan terasa menyenangkan. Kami mulai menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Aku bekerja seperti biasa di toko bahan bangunan, sementara Maya mengurus berbagai keperluan rumah. Setiap pulang kerja, aku selalu berusaha membawa sesuatu untuknya.
Kadang, makanan favoritnya. Kadang bunga sederhana dari pedagang pinggir jalan. Kadang, hanya cerita-cerita kecil tentang pekerjaanku. Dan Maya selalu menyambutku dengan senyum. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai berubah. Awalnya sangat kecil, hampir tidak terlihat. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku membayangkan bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama Maya. Tetapi saat tiba di rumah itu kosong. Aku mencoba menelponnya. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Hampir 2 jam kemudian, Maya baru pulang. Aku tadi keluar sebentar, katanya santai. Kemana? Ketemu teman. Teman siapa? Maya terlihat sedikit tidak nyaman. Teman lama. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Aku berusaha percaya. Lagi pula, setiap orang berhak memiliki teman. Namun kejadian serupa mulai terulang. Seminggu kemudian. Lalu beberapa hari setelahnya. Maya semakin sering keluar rumah tanpa penjelasan yang jelas. Kadang sore. Kadang malam. Kadang bahkan baru pulang menjelang tengah malam. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu hampir sama. Ketemu teman. Ada urusan. Cuma sebentar. Awalnya aku mencoba memaklumi. Tetapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang mulai menggangguku. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu, ketika ponsel Maya berbunyi. Ia sedang mandi. Layar ponsel menyala sesaat. Aku tidak berniat melihatnya. Namun nama yang muncul membuatku terdiam. Bukan nama perempuan. Bukan nama keluarga. Melainkan, nama seorang pria. Pesan itu masuk begitu cepat, hingga hanya beberapa kata yang sempat kubaca. Aku kangen ngobrol sama kamu. Aku membeku. Beberapa detik kemudian, Maya keluar dari kamar mandi. Begitu melihat layar ponselnya, ia langsung mengambilnya. Ekspresinya berubah sesaat. Sangat cepat. Terlalu cepat untuk disadari orang lain. Tapi aku melihatnya. Ada apa? Tanyaku. Tidak ada. Siapa yang menghubungi? Hanya teman. Jawaban itu terdengar ringan. Terlalu ringan. Untuk pertama kalinya, sejak kami menikah, aku merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Hari-hari berikutnya, semakin aneh. Maya mulai lebih sering memainkan ponselnya. Ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Kadang buru-buru mematikan layar saat aku mendekat. Kadang membawa ponselnya kemanapun, bahkan saat hanya pergi ke dapur. Perubahan-perubahan kecil itu mulai menggerogoti pikiranku. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin. Karena aku telah mempertaruhkan begitu banyak demi wanita ini. Aku menentang keluargaku. Aku mengabaikan semua peringatan. Aku membela Maya di depan siapapun yang meragukannya. Namun, semakin aku mencoba mengabaikan keganjilan itu, semakin banyak tanda-tanda yang muncul. Sampai suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat melewati ruang tamu, aku melihat cahaya dari teras belakang. Aku mendekat perlahan. Di sana, Maya sedang duduk sendirian. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Ternyata ia sedang berbicara melalui telepon, suaranya pelan. Hampir seperti tidak ingin ada yang mendengar. Lalu aku mendengar satu kalimat yang membuat langkahku terhenti. Aku juga kangen, dunia seolah mendadak sunyi. Aku tidak tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Aku tidak tahu konteks percakapan mereka. Tetapi untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketakutan. Ketakutan bahwa mungkin semua orang yang memperingatkanku selama ini tidak sepenuhnya salah. Saat Maya menutup telepon dan berbalik ke arah rumah, ia tampak sangat terkejut melihatku berdiri di sana. Seolah-olah ada sesuatu yang selama ini berusaha ia sembunyikan dariku. Aku berdiri membeku di ambang pintu teras. Sementara Maya menatapku dengan wajah yang sulit kuartikan. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar di antara keheningan itu. Kamu belum tidur? Tanya Maya akhirnya. Nada suaranya terdengar biasa, terlalu biasa. Seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Aku haus, jawabku. Maya mengangguk pelan. Lalu berjalan melewatiku masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti dari belakang. Jantungku masih berdebar. Aku ingin bertanya. Aku ingin mengetahui dengan siapa ia berbicara. Aku ingin tahu kepada siapa ia mengatakan kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Aku juga kangen. Namun aku menahan diri. Malam itu kami kembali ke kamar tanpa membahas apapun. Tetapi sejak saat itu, tidurku tidak lagi senyenyak dulu. Beberapa hari kemudian, perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Maya masih bersikap baik kepadaku. Ia masih membuatkan sarapan. Masih menyambutku saat pulang kerja.
masih tersenyum seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada tembok tak terlihat yang perlahan berdiri di antara kami. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponselnya yang selalu berada dalam genggaman. Pesan-pesan yang langsung dihapus. Panggilan telepon yang selalu dilakukan di luar rumah. Dan alasan-alasan yang terdengar semakin sulit dipercaya. Namun aku terus berusaha berpikir positif. Karena aku tidak ingin menjadi suami yang penuh kecurigaan. Aku ingin menjadi orang yang mempercayai istrinya. Setidaknya sampai aku memiliki alasan yang benar-benar kuat. Alasan itu datang pada suatu malam. Malam yang tidak akan pernah kulupakan. Hari itu aku pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Aku langsung tidur lebih awal. Entah pukul berapa, tiba-tiba aku terbangun. Kamar gelap. Di sampingku, tempat tidur kosong. Maya tidak ada. Aku mengira ia sedang ke kamar mandi. Namun, setelah menunggu beberapa menit, ia tidak juga kembali. Aku bangkit dari tempat tidur. Perlahan aku membuka pintu kamar. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Dan di sanalah aku melihat Maya. Ia duduk sendirian di sofa. Matanya fokus pada layar ponsel. Senyumnya terlihat jelas. Senyum yang sudah lama tidak kulihat saat ia berbicara denganku. Aku tidak langsung mendekat. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tanpa sengaja, mataku menangkap isi salah satu pesan yang muncul di layar. Hanya beberapa kata. Tetapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Andai kita bisa bertemu lagi seperti dulu. Aku langsung menghentikan langkah. Pikiranku kosong. Tubuhku terasa berat. Belum sempat aku berkata apa-apa, Maya menyadari kehadiranku. Ia buru-buru mematikan layar. Arga! Nada suaranya terdengar kaget. Aku menatapnya. Siapa itu? Wajah Maya langsung berubah. Maksudnya? Orang yang mengirim pesan itu. Itu cuma teman. Teman yang mana? Cuma teman lama. Jawaban itu kembali muncul. Teman lama. Teman lama. Selalu teman lama. Aku mulai kehilangan kesabaran. Kenapa setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu teman lama? Maya berdiri. Wajahnya terlihat tidak senang. Karena memang teman lama. Jam segini? Itu urusanku. Aku terdiam. Urusanku. Dua kata itu terasa seperti jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Aku mencoba menahan emosi. Aku hanya bertanya baik-baik. Aku juga menjawab baik-baik. Tapi kamu tidak pernah menjelaskan apapun. Maya menghela napas panjang. Lalu mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terluka. Kenapa kamu jadi seperti ini? Seperti apa? Curigaan. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tetapi karena kecewa. Aku curigaan? Iya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang terjadi. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Aku ingin percaya. Sungguh. Namun untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mulai merasa bahwa Maya tidak lagi jujur kepadaku. Malam itu kami tidur dalam suasana yang dingin. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kepercayaan yang mulai retak. Keesokan harinya, aku berangkat kerja dengan pikiran kacau. Sepanjang hari aku tidak bisa fokus. Pesan-pesan itu terus muncul di kepalaku. Aku juga kangen. Andai kita bisa bertemu lagi seperti dulu. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Sampai sore harinya. Saat aku sedang membereskan barang di toko, seseorang tiba-tiba mendekat. Ia adalah salah satu pelanggan tetap yang sudah kukenal cukup lama. Pria itu tampak ragu-ragu. Arga, boleh bicara sebentar? Tentu. Ia melihat sekeliling sebelum mendekat. Aku sebenarnya tidak enak menyampaikan ini, jantungku mulai berdebar. Menyampaikan apa? Pria itu menghela napas. Tadi siang aku melihat istrimu. Aku langsung menatapnya. Di mana? Di sebuah kafe di ujung kota. Aku mencoba tersenyum. Mungkin sedang bertemu teman. Pria itu terdiam. Lalu perlahan berkata, mungkin. Aku menunggu lanjutannya. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Tapi yang kulihat, dia tidak sedang sendirian. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku menatap pria di depanku tanpa berkedip. Seolah berharap ia akan mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham. Hanya kebetulan. Hanya cerita yang dibesar-besarkan, namun pria itu justru terlihat semakin tidak nyaman. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain, katanya pelan. Lalu, tanyaku dengan suara yang mulai berat. Aku hanya merasa kamu berhak tahu. Dadaku terasa sesak. Dengan siapa dia? Pria itu menggeleng. Aku tidak kenal. Pria? Ia mengangguk perlahan. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Aku mencoba tersenyum tipis.
Senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. Mungkin memang teman lamanya. Pria itu tidak menjawab. Dan justru diamnya itulah yang membuat pikiranku semakin kacau. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan ucapan pria itu. Aku mencoba mencari berbagai alasan. Mungkin memang teman sekolah. Mungkin teman kerja lama. Mungkin saudara jauh yang belum pernah kuceritakan. Aku memaksa diriku berpikir positif, karena alternatif lainnya terlalu menyakitkan untuk diterima. Saat tiba di rumah, Maya sedang duduk di ruang keluarga, sambil menonton televisi. Wajahnya terlihat tenang. Sangat tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. "Kamu sudah pulang?" tanyanya sambil tersenyum. "Iya, aku duduk di seberangnya." Beberapa detik berlalu, lalu aku memberanikan diri. "Hari ini kamu kemana?" Maya menoleh. "Kenapa?" cuma bertanya. Ia mengambil segelas air di meja. "Tadi belanja." "Hanya belanja?" "Iya." Jawaban itu keluar tanpa ragu sedikit pun. Padahal, beberapa jam sebelumnya, seseorang melihatnya berada di sebuah kafe, bersama seorang pria. Jantungku kembali berdebar. Aku menunggu. Berharap ia akan menambahkan sesuatu, namun tidak. Ia kembali menonton televisi seperti biasa. Dan saat itulah, aku mulai sadar. Bukan hanya soal pria itu. Masalah sebenarnya adalah Maya memilih menyembunyikannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Maya tertidur lebih dulu. Sedangkan aku terus menatap langit-langit kamar. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Kenapa ia berbohong? Kenapa ia tidak jujur? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Untuk pertama kalinya, sejak menikah, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku merasa berada di samping seseorang yang tidak benar-benar kukenal. Beberapa hari berlalu. Keadaan semakin sulit. Maya semakin sering keluar rumah. Semakin sering menerima telepon. Semakin sering mengunci diri saat menggunakan ponselnya. Aku berusaha tetap tenang. Namun perlahan, kesabaranku mulai habis. Hingga suatu sore, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat itu, Maya sedang mandi. Ponselnya tertinggal di meja ruang makan. Aku sedang minum teh ketika tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Layar menyala. Nama yang muncul bukan nama keluarga. Bukan nama perempuan. Melainkan sebuah nama pria. Dimas. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Panggilan itu berhenti. Beberapa detik kemudian masuk lagi. Lalu lagi. Dan lagi. Seolah orang itu sangat ingin berbicara dengan Maya. Aku hanya menatap layar yang terus menyala. Hingga akhirnya sebuah pesan masuk. Kali ini, isi pesannya terlihat jelas di layar. Dan saat membacanya, napasku seolah berhenti. Aku kangen ketemu kamu. Kapan kita bisa jalan lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi? Tanganku langsung dingin. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Berharap mataku salah. Berharap aku salah paham. Namun tulisan itu tidak berubah. Tetap sama. Tetap jelas. Tetap menyakitkan. Saat itulah suara pintu kamar mandi terbuka terdengar. Maya keluar sambil mengeringkan rambutnya. Begitu melihat ponselnya di meja, dan ekspresiku yang berubah, wajahnya langsung pucat. Ia tahu. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Apa ini Maya? Tanyaku pelan. Maya membeku. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu ia berjalan cepat mengambil ponselnya. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalimat yang paling tidak ingin kudengar. Karena biasanya kalimat itu muncul ketika seseorang tidak bisa menjelaskan kebenaran. Aku berdiri. Kalau begitu jelaskan. Maya terdiam. Aku bisa menjelaskan. Silakan. Namun anehnya, ia tidak langsung menjawab. Ia justru terlihat mencari-cari kata. Mencari alasan. Mencari sesuatu untuk diucapkan. Dan semakin lama ia diam, semakin aku merasa takut terhadap jawaban yang akan keluar. Akhirnya Maya berkata pelan. Dimas hanya teman. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena kecewa. Teman yang ingin bertemu, diam-diam dengan istriku? Maya tidak menjawab. Teman yang berkali-kali menelponmu? Maya kembali diam. Teman yang kamu sembunyikan dariku? Air mata mulai muncul di matanya. Namun kali ini, aku tidak tahu apakah itu karena sedih atau karena ketahuan. Untuk pertama kalinya, sejak kami menikah, aku mulai mempertanyakan semua hal. Semua cerita. Semua janji. Semua air mata yang pernah ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya,
Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah semua orang yang dulu memperingatkanku, ternyata benar, sejak awal? Pertanyaan itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku duduk di ruang tamu sendirian setelah percakapan yang menegangkan dengan Maya. Sementara itu, Maya memilih masuk ke kamar lebih dulu. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran besar. Namun, suasana rumah kami terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Aku menatap foto pernikahan yang terpajang di dinding. Foto yang diambil beberapa bulan lalu. Di sana aku dan Maya tersenyum begitu bahagia. Begitu yakin bahwa masa depan akan baik-baik saja. Saat melihat foto itu, dadaku terasa sesak. Aku teringat semua yang telah kukorbankan. Aku menentang keluargaku. Aku kehilangan beberapa teman yang menjauh karena pilihan hidupku. Aku mempertaruhkan kepercayaan banyak orang demi membela Maya. Dan sekarang, aku duduk sendirian sambil mempertanyakan apakah semua pengorbanan itu sia-sia. Malam semakin larut. Namun aku belum juga bisa tidur. Hingga akhirnya Maya keluar dari kamar. Matanya terlihat sembab. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Arga. Aku tidak langsung menjawab. Aku minta maaf. Kalimat itu membuatku menoleh. Minta maaf untuk apa? Maya menunduk. Aku seharusnya lebih terbuka. Lalu kenapa tidak? Ia terdiam. Beberapa detik berlalu. Aku takut. Takut apa? Takut kamu salah paham. Aku menghela napas panjang. Maya, justru karena kamu menyembunyikannya, aku jadi salah paham. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dimas memang pernah dekat denganku sebelum aku mengenalmu. Jantungku kembali berdebar. Tapi semuanya sudah berakhir. Kalau sudah berakhir, kenapa dia masih menghubungimu? Maya tidak langsung menjawab. Karena dia belum bisa menerima kenyataan. Aku mencoba mencerna jawaban itu. Sebagian diriku ingin mempercayainya. Sebagian lagi mulai lelah untuk terus percaya. Maya lalu berlutut di depanku. Sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Ia menggenggam tanganku erat. Arga, dengarkan aku. Aku diam. Kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar percaya padaku. Matanya berkaca-kaca. Semua orang selalu melihat masa laluku. Tapi kamu melihat diriku. Aku merasakan emosiku mulai goyah. Karena inilah Maya yang selama ini ku kenal. Maya yang lembut. Maya yang membuatku yakin bahwa setiap orang bisa berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Suaranya bergetar. Aku janji, akan memperbaiki semuanya. Aku memejamkan mata. Saat itu aku memiliki dua pilihan. Pergi. Atau bertahan. Dan meskipun hatiku penuh luka, aku memilih pilihan kedua. Aku memilih bertahan. Bukan karena aku tidak terluka. Bukan karena aku tidak kecewa. Tetapi karena aku masih mencintainya. Aku masih ingin percaya bahwa rumah tangga ini bisa diselamatkan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kataku pelan. Maya langsung menangis. Terima kasih. Tapi ini yang terakhir. Ia mengangguk cepat. Aku janji. Hari-hari berikutnya terasa lebih baik. Setidaknya di permukaan, Maya mulai lebih sering berada di rumah. Ia terlihat berusaha menjadi istri yang lebih perhatian. Kami kembali makan bersama. Kembali mengobrol sebelum tidur. Bahkan beberapa kali aku mulai berpikir bahwa badai itu sudah berlalu. Aku mulai merasa tenang. Aku mulai berharap. Aku mulai percaya bahwa keputusan untuk bertahan adalah keputusan yang benar. Namun ternyata aku terlalu cepat merasa lega. Suatu siang saat sedang bekerja di toko, aku menerima telepon dari ibuku. Biasanya beliau jarang menelpon saat jam kerja. Karena itu aku langsung mengangkatnya. Halo Bu. Arga, kamu sedang sibuk? Sedikit. Ada apa? Ibuku terdengar ragu-ragu. Ada sesuatu yang ingin ibu tanyakan. Apa? Beberapa detik beliau diam. Lalu berkata pelan, tadi ibu melihat Maya. Aku langsung terdiam. Di mana? Di pusat perbelanjaan. Oh. Aku berusaha tetap tenang. Mungkin dia sedang belanja. Itu yang awalnya ibu pikir. Nada suara ibuku berubah. Dan tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak. Lalu, ibu melihat dia bersama seorang pria. Jantungku langsung berdegup keras. Mungkin teman. Ibuku menghela napas. Arga, aku menunggu. Mereka terlihat sangat akrab. Dunia seakan kembali runtuh. Aku menggenggam ponsel lebih erat.
Perlahan semua ketenangan yang sempat kubangun mulai retak. Lagi. Dan kali ini lebih menyakitkan. Karena kejadian itu terjadi setelah Maya berjanji akan berubah. Setelah ia menangis. Setelah ia memohon agar aku percaya. Sepanjang sore, aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku terus berputar. Aku ingin percaya pada Maya. Namun kenyataan di sekelilingku terus menarikku ke arah yang berbeda. Saat malam tiba, dan aku pulang ke rumah, Maya menyambutku dengan senyum hangat seperti biasa. Capek. Aku hanya menatapnya. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Pertanyaan yang akhirnya keluar begitu saja. Hari ini kamu kemana? Senyumnya sedikit memudar. Dan saat itulah, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Untuk sepersekian detik, Maya tampak panik. Seolah, ia sedang memikirkan jawaban yang aman untuk diucapkan. Hanya sesaat. Namun cukup untuk membuat hatiku kembali dipenuhi kegelisahan. Aku mengenal ekspresi itu. Ekspresi seseorang yang sedang berusaha menyusun jawaban sebelum berbicara. Maya lalu tersenyum kecil. Tadi. Iya, tadi. Aku ke pusat perbelanjaan. Jawaban itu membuatku sedikit terkejut. Setidaknya ia tidak berbohong soal tempatnya berada. Lalu, membeli beberapa kebutuhan rumah. Aku terus menatapnya. Sendirian? Pertanyaan itu membuat Maya terdiam. Hanya beberapa detik. Namun terasa sangat panjang. Kemudian ia menggeleng pelan. Tidak. Dadaku langsung terasa berat. Jadi benar ada seseorang bersamamu? Maya menarik napas panjang. Ada. Aku menunggu. Namun Maya kembali diam. Maya. Aku bertemu Dimas. Nama itu kembali terdengar. Nama yang beberapa minggu terakhir menjadi sumber kegelisahanku. Aku merasakan kekecewaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena Dimas. Tetapi karena Maya tidak pernah memberitahuku lebih dulu. Aku sudah berjanji akan jujur, katanya cepat. Itu sebabnya aku mengaku sekarang. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Tetapi karena lelah. Mengaku setelah aku bertanya. Maya menunduk. Aku bisa melihat air mata mulai memenuhi matanya. Namun kali ini aku tidak langsung luluh. Karena luka yang kurasakan sudah terlalu sering muncul. Aku tidak mencari Dimas, katanya pelan. Kami bertemu secara kebetulan. Aku diam. Dia mengajakku duduk dan mengobrol. Lalu kamu mau? Maya tidak bisa membantah. Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Kemudian ia berjalan mendekat. Arga, aku tahu aku salah. Aku menatapnya. Kalau tahu salah, kenapa terus diulangi? Air matanya jatuh. Karena kali ini, aku tidak lagi berbicara dengan nada lembut. Seperti biasanya. Aku lelah. Benar-benar lelah. Aku tidak tahu kenapa semuanya jadi seperti ini. Suaranya bergetar. Aku hanya tidak enak menolak. Kamu lebih tidak enak menolak dia daripada menyakiti perasaan suamimu. Maya langsung terdiam. Pertanyaan itu seolah membuatnya tidak memiliki jawaban. Malam itu menjadi malam paling emosional sejak pernikahan kami. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semua isi hatiku. Tentang rasa malu yang selama ini kupendam. Tentang keluarga yang dulu memperingatkanku. Tentang teman-teman yang menganggapku terlalu naif. Tentang bagaimana aku terus membela Maya, bahkan ketika semua orang meragukannya. Aku mempertaruhkan semuanya untukmu. Air mataku hampir jatuh saat mengucapkan kalimat itu. Aku memilihmu ketika tidak ada orang lain yang percaya. Maya menangis semakin keras. Aku tahu. Tidak. Aku menggeleng. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan membuatku terus mempertanyakan keputusan itu. Suasana menjadi hening. Sangat hening. Hanya suara isak tangis Maya yang terdengar di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia mengambil ponselnya. Lalu meletakkannya di atas meja di depanku. Kamu bisa lihat semuanya. Aku terkejut. Apa? Aku tidak mau ada rahasia lagi. Ia mendorong ponsel itu ke arahku. Kamu boleh lihat pesan-pesanku. Aku menatap ponsel tersebut. Lalu menatap Maya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya. Ketakutan kehilangan seseorang yang benar-benar berarti. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Suaranya nyaris berbisik. Aku ingin memperbaiki semuanya. Malam itu kami berbicara hingga larut. Sangat lama. Lebih lama daripada percakapan manapun sejak kami menikah. Kami membicarakan rasa sakit, harapan, kekecewaan, dan masa depan. Saat fajar hampir tiba, aku akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang mungkin dianggap bodoh oleh banyak orang. Aku memberinya kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi. Kesempatan yang mungkin menjadi kesempatan terakhir.
Aku akan mencoba mempercayaimu. Maya langsung menangis lega. Terima kasih. Tapi mulai sekarang tidak ada lagi kebohongan. Aku janji. Tidak ada lagi rahasia. Aku janji. Tidak ada lagi Dimas. Maya mengangguk cepat. Aku janji. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit tenang. Aku ingin percaya bahwa malam itu menjadi titik balik. Bahwa Maya akhirnya memahami betapa besar luka yang ia sebabkan. Bahwa rumah tangga kami masih bisa diselamatkan. Dan selama beberapa minggu berikutnya, semuanya memang terlihat membaik. Tidak ada lagi pesan mencurigakan. Tidak ada lagi telepon tengah malam. Tidak ada lagi alasan-alasan yang aneh. Aku mulai tersenyum kembali. Aku mulai menikmati hidupku lagi. Aku mulai percaya bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Namun ternyata, ketenangan itu hanyalah jeda singkat sebelum badai yang jauh lebih besar datang menghantam. Karena pada suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat dari biasanya, dan membuka pintu rumah dengan harapan memberi kejutan untuk Maya, aku justru menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku di tempat. Sebuah hadiah mewah, terletak di atas meja ruang tamu. Di atasnya terdapat kartu kecil bertuliskan satu kalimat yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Untuk wanita yang selalu spesial di hatiku. Dan di bagian bawah kartu itu, tertulis sebuah nama. Dimas. Aku berdiri terpaku di ruang tamu. Mataku terus menatap kartu kecil itu, seolah berharap tulisan tersebut berubah. Namun tidak. Nama itu tetap ada. Jelas. Nyata. Dan terasa seperti beban yang tiba-tiba jatuh di dadaku. Beberapa minggu terakhir, aku berusaha keras membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Aku memilih memaafkan. Aku memilih percaya. Aku memilih bertahan ketika banyak orang mungkin sudah menyerah. Tetapi sekarang, hadiah itu berada tepat di depanku. Menjadi bukti bahwa sosok bernama Dimas belum benar-benar hilang dari kehidupan kami. Aku mengambil kartu tersebut. Tanganku sedikit gemetar. Kalimat itu sederhana. Untuk wanita yang selalu spesial di hatiku. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada konteks. Namun justru itulah yang membuatnya semakin menyakitkan. Karena, kalimat seperti itu, bukan kalimat yang biasa dikirim seseorang kepada wanita yang sudah menikah. Saat aku masih menatap kartu itu, suara pintu depan terdengar terbuka. Maya masuk ke rumah, sambil membawa beberapa kantong belanja. Begitu melihatku berdiri di dekat meja, langkahnya langsung terhenti. Lalu pandangannya jatuh ke kartu yang sedang kupegang. Wajahnya seketika berubah pucat. Suasana mendadak sunyi, sangat sunyi. Maya. Suaraku terdengar jauh lebih tenang daripada yang kurasakan. Ia tidak menjawab. Apa ini? Maya menelan ludah. Aku bisa menjelaskan. Kalimat itu lagi. Kalimat yang semakin lama, semakin membuatku lelah. Kalau begitu jelaskan. Maya meletakkan kantong belanja di lantai. Aku tidak meminta hadiah itu. Tapi kamu menerimanya. Aku bahkan tidak tahu dia akan mengirimnya. Aku menghela napas panjang. Kenapa dia masih mengirim hadiah kepadamu? Maya terdiam. Aku menunggu. Namun beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Dan setiap detik yang berlalu terasa semakin menyakitkan. Karena, diamnya membuatku merasa bahwa ada sesuatu yang masih disembunyikan. Malam itu menjadi salah satu malam terberat dalam pernikahan kami. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa marah. Aku justru merasa lelah. Sangat lelah. Lelah mempertahankan sesuatu yang terus-menerus harus kuselamatkan sendirian. Lelah menjadi satu-satunya orang yang berjuang. Lelah menjadi satu-satunya orang yang terus memberi kesempatan. Aku tidak mengerti lagi Maya. Suaraku pelan. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Aku benar-benar tidak mengerti. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak melakukan apapun. Kalau begitu, kenapa semua ini terus terjadi? Ia tidak bisa menjawab. Dan itulah yang paling menyakitkan. Karena semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin sedikit jawaban yang kudapatkan. Hari-hari berikutnya, berjalan dengan canggung. Aku masih tinggal serumah dengan Maya. Kami masih makan bersama. Masih berbicara. Masih menjalani rutinitas seperti pasangan suami istri. Namun ada sesuatu yang hilang. Kepercayaan. Dulu aku bisa menatap Maya, dan merasa tenang. Sekarang setiap kali melihatnya, aku justru teringat berbagai keraguan yang terus bertambah. Sementara itu, pembicaraan warga mulai semakin ramai. Aku bisa merasakannya. Tatapan-tatapan aneh saat melewati jalan. Bisikan-bisikan, yang tiba-tiba berhenti ketika aku datang. Orang-orang mulai membicarakan rumah tanggaku. Dan yang paling menyakitkan, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dulu pernah memperingatkanku. Suatu sore, saat aku sedang membeli makan siang, seorang teman lama menghampiriku.
Ia terlihat ragu. Arga, aku menoleh. Oh, kamu. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu segera menghilang. Aku mau bilang sesuatu. Perasaanku langsung tidak enak. Apa? Temanku menghela napas. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur. Kalimat itu mulai terasa familiar. Dan setiap kali seseorang mengawali percakapan dengan kalimat seperti itu, biasanya kabar yang datang tidak pernah baik. Lanjutkan. Ia menatapku beberapa saat. Lalu berkata pelan, aku melihat Maya lagi. Dadaku langsung menegang. Di mana? Di kafe dekat jalan utama. Aku berusaha tetap tenang. Mungkin sedang minum kopi. Temanku terlihat tidak nyaman. Mungkin. Lalu, ia menunduk sejenak sebelum kembali menatapku. Dia bersama pria yang sama. Dunia seakan kembali runtuh. Pria yang sama. Bukan sekali. Bukan dua kali. Dan kali ini bukan dari satu orang saja yang melihat. Aku pulang sore itu, dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan. Berapa banyak kesempatan lagi yang harus kuberikan? Berapa banyak luka lagi yang harus kuterima? Berapa lama lagi aku harus bertahan? Namun ketika aku membuka pintu rumah, semua pertanyaan itu mendadak terasa kecil dibandingkan apa yang kulihat. Karena di ruang tamu, Maya sedang berbicara melalui telepon. Dan saat ia menyadari aku telah pulang, ia langsung memutus sambungan telepon itu dengan panik. Terlambat. Karena sebelum telepon itu terputus, aku sempat mendengar satu kalimat dari suara pria di seberang sana. Aku tidak sabar bertemu kamu lagi besok. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sementara wajah Maya perlahan kehilangan seluruh warna yang tersisa. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Aku berdiri di dekat pintu. Maya berdiri di ruang tamu, sambil menggenggam ponselnya erat. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa asing terhadap istriku sendiri. Aku bisa jelaskan. Kalimat itu, kembali keluar dari mulut Maya. Kalimat yang mungkin sudah puluhan kali ku dengar. Namun kali ini, rasanya berbeda. Karena aku tidak lagi memiliki tenaga untuk mempercayainya begitu saja. Aku menatapnya lelah. Boleh aku bertanya satu hal? Maya mengangguk perlahan. Dari semua janji yang pernah kamu ucapkan kepadaku, mana yang benar-benar kamu tepati? Air mata langsung menggenang di matanya. Namun aku tidak berhenti. Karena selama ini aku selalu memilih diam, selalu memilih mengalah. Selalu memilih memberi kesempatan. Dan hasilnya justru membuat luka itu semakin dalam. Maya. Aku sudah berusaha. Suaraku bergetar, aku sudah berusaha lebih keras daripada siapapun. Ia mulai menangis. Aku tahu. Tidak. Aku menggeleng. Kalau kamu tahu, semua ini tidak akan terjadi. Malam itu, kami berbicara sangat lama. Bukan lagi tentang Dimas. Bukan lagi tentang pesan-pesan. Bukan lagi tentang hadiah. Melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tentang kepercayaan yang perlahan hancur. Tentang harga diri yang mulai terkikis. Tentang seorang suami yang semakin sulit mengenali dirinya sendiri. Aku merasa seperti orang bodoh. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutku. Maya langsung menunduk. Aku melanjutkan. Setiap kali ada masalah, aku membelamu. Setiap kali ada gosip, aku membelamu. Setiap kali ada orang yang memperingatkanku, aku tetap membelamu. Aku menarik napas panjang. Tapi sekarang aku mulai bertanya-tanya. Suaraku melemah. Apakah selama ini, aku hanya membela seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai pengorbananku? Tangisan Maya semakin keras. Namun, untuk pertama kalinya, tangis itu tidak mampu menghapus rasa sakit di dalam hatiku. Hari-hari berikutnya, terasa semakin berat. Aku masih berangkat kerja. Masih menjalankan rutinitas. Masih berusaha menjadi suami yang baik. Namun sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku tidak lagi pulang dengan antusias. Aku tidak lagi bercerita panjang tentang pekerjaanku. Aku tidak lagi berharap menemukan ketenangan di rumah. Karena rumah itu kini dipenuhi keraguan. Dan keraguan adalah hal yang perlahan menghabiskan kebahagiaan sedikit demi sedikit. Suatu siang, aku sedang makan sendirian di warung langganan. Saat itulah, dua pria di meja belakang tanpa sengaja menarik perhatianku. Mereka tidak tahu aku ada di sana, mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka bicarakan adalah istriku. Aku lihat dia lagi kemarin. Iya, sama pria itu lagi. Iya. Kasihan suaminya. Aku langsung membeku. Sendok di tanganku, berhenti bergerak. Katanya suaminya orang baik. Iya. Makanya aku heran. Mereka terus berbicara.
Setiap kalimat terasa seperti beban yang dijatuhkan ke pundakku. Aku tidak marah kepada mereka. Karena mungkin mereka hanya mengulang apa yang mereka lihat. Yang membuatku terluka adalah kenyataan bahwa aku mulai menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena kesalahanku. Melainkan karena keputusan yang dulu kuambil dengan penuh keyakinan. Saat pulang dari warung itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah kepada Maya. Aku justru merasa sedih kepada diriku sendiri. Sedih karena aku mulai kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Harga diriku. Malam harinya, aku duduk sendirian di teras rumah. Lampu jalan menerangi halaman yang sepi. Angin malam bertiup pelan. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, sejak hari aku pertama kali bertemu Maya. Betapa yakinnya aku saat itu. Betapa kerasnya aku membela hubungan kami. Betapa besar harapanku bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Namun kini aku mulai memahami sesuatu. Cinta memang bisa membantu seseorang berubah. Tetapi cinta tidak bisa memaksa seseorang berubah. Perubahan harus datang dari dirinya sendiri. Dan semakin kupikirkan, semakin aku takut pada satu kemungkinan. Bagaimana jika Maya sebenarnya tidak pernah ingin berubah? Bagaimana jika selama ini hanya aku yang percaya pada mimpi itu? Saat aku masih tenggelam dalam pikiran, sebuah mobil berhenti di ujung jalan dekat rumah. Aku tidak terlalu memperhatikannya, namun beberapa saat kemudian, aku melihat Maya keluar rumah. Ia mengatakan ingin membeli sesuatu di minimarket. Aku mengangguk tanpa curiga. Tetapi saat mataku kembali mengarah ke ujung jalan, sesuatu membuat napasku tertahan. Mobil itu masih ada. Dan seseorang berdiri di dekatnya. Seorang pria. Pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maya berjalan ke arahnya. Mereka berbicara beberapa saat. Lalu pria itu memberikan sesuatu kepadanya. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun aku bisa melihat senyum yang muncul di wajah Maya. Senyum yang sudah sangat lama tidak kulihat saat ia berbicara denganku. Saat itulah sesuatu di dalam diriku perlahan runtuh. Bukan kepercayaan. Karena kepercayaan itu sudah lama retak. Bukan harapan. Karena harapan itu juga mulai memudar. Melainkan keyakinanku bahwa aku masih bisa memperbaiki semuanya sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, sebuah pikiran yang selama ini selalu kutolak mulai muncul dengan jelas di kepalaku. Mungkin ada saatnya seseorang harus berhenti berjuang, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sudah berjuang sendirian terlalu lama. Pikiran itu terus mengikutiku sepanjang malam. Aku duduk di ruang tamu setelah Maya kembali ke rumah. Ia terlihat biasa saja. Terlalu biasa, seolah tidak ada yang terjadi di ujung jalan beberapa menit sebelumnya. Seolah aku tidak melihatnya berbicara dengan pria yang tidak kukenal. Seolah rumah tangga kami masih baik-baik saja. Padahal jauh di dalam diriku, sesuatu mulai berubah. Aku mulai lelah, mencari alasan untuk membelanya. Aku mulai lelah meyakinkan diriku sendiri, bahwa semuanya akan membaik. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai lelah menjadi satu-satunya orang yang terus berusaha. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk berbicara secara jujur. Bukan dengan amarah. Bukan dengan tuduhan. Tetapi dengan ketulusan yang mungkin menjadi sisa terakhir dari kesabaranku. Saat sarapan, aku menatap Maya. Aku ingin bertanya. Maya, menghentikan aktivitasnya. Apa? Semalam kamu bertemu siapa? Wajahnya langsung menegang. Hanya kenalan. Kenalan siapa? Teman. Aku menghela napas. Jawaban yang sama lagi. Teman. Kenalan. Teman lama. Urusan pribadi. Semua istilah itu kini terdengar seperti dinding yang memisahkan kami. Maya. Aku menatap matanya. Masih adakah alasan bagiku untuk percaya? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Sangat lama. Namun yang membuatku kecewa bukanlah diamnya. Melainkan karena ia tidak segera menjawab, ia justru tampak kebingungan. Seolah bahkan dirinya sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Maya tidak lagi berusaha menyembunyikan semuanya dengan hati-hati seperti dulu. Ia tetap sering keluar rumah. Tetap menerima telepon. Tetap menghabiskan waktu dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Bedanya, kini ia tampak tidak terlalu peduli, apakah aku curiga atau tidak, dan perubahan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Karena dulu, aku masih merasa diperjuangkan. Sekarang aku mulai merasa diabaikan. Suatu malam, aku pulang kerja lebih awal. Rumah kosong. Tidak ada Maya, aku mencoba menelpon. Tidak diangkat, aku mengirim pesan. Tidak dibalas. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Maya baru pulang menjelang malam. Saat masuk rumah, ia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Aku tersenyum tipis. Menunggu istriku pulang.
Ia langsung mengalihkan pandangan. Kamu kemana? Tanyaku. Ada urusan. Urusan apa? Penting. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu tertawa kecil. Bukan karena lucu. Melainkan, karena aku mulai menyadari sesuatu. Aku bukan lagi orang yang diberi penjelasan. Aku hanyalah orang yang diminta menerima. Dan itu sangat menyakitkan. Saat sedang bekerja, seorang pelanggan yang cukup akrab denganku datang ke toko. Awalnya kami berbicara seperti biasa. Sampai tiba-tiba ia terlihat ragu. Aku tidak tahu apakah aku harus bilang ini. Jantungku langsung terasa berat. Karena aku sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Kalau memang penting, katakan saja. Pria itu menghela napas. Tadi siang aku melihat istrimu. Aku hanya diam. Dia sedang makan siang bersama seorang pria. Aku tidak terkejut. Yang mengejutkanku justru hal lain. Apa mereka terlihat seperti teman? Pria itu terdiam. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Malam itu aku pulang dengan hati yang hancur. Bukan karena cerita dari orang lain, tetapi karena aku mulai menyadari bahwa cerita-cerita itu tidak pernah benar-benar berhenti. Satu demi satu. Berulang kali. Dengan nama yang berbeda. Dengan tempat yang berbeda. Namun dengan pola yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau semua ini benar, sebenarnya apa posisiku dalam hidup Maya? Suami? Atau hanya seseorang yang selalu ada saat ia membutuhkan tempat pulang? Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kembali menghantamku. Saat sedang membereskan dokumen di rumah, aku menemukan sebuah amplop yang terselip di antara majalah-majalah lama. Aku tidak sengaja melihatnya. Di bagian depannya tertulis nama Maya, tulisan tangan seseorang. Aku tidak berniat membacanya, namun satu kalimat yang terlihat dari sela amplop membuatku membeku. Terima kasih karena masih mau menemuiku. Aku langsung menutup amplop itu kembali. Dadaku terasa sesak. Karena kalimat itu bukan tentang masa lalu. Bukan tentang kenangan lama, melainkan tentang sesuatu yang masih berlangsung. Sesuatu yang terjadi sekarang. Saat Maya masih berstatus istriku. Saat aku masih berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Dan saat itulah, aku mulai menyadari kenyataan yang selama ini berusaha kuhindari. Masalahnya bukan lagi tentang satu pria. Bukan lagi tentang Dimas. Bukan lagi tentang satu kesalahan. Masalahnya adalah Maya terus memilih jalan yang sama, meskipun tahu betapa besar luka yang kuterima. Aku duduk sendirian di ruang tamu hingga larut malam. Menatap foto pernikahan kami, foto yang dulu membuatku tersenyum bangga. Kini hanya membuatku bertanya-tanya. Apakah wanita yang tersenyum di foto itu pernah benar-benar menghargai semua pengorbananku? Ataukah selama ini aku hanya mencintai harapan yang kubangun sendiri? Dan ketika suara pintu rumah akhirnya terdengar terbuka malam itu, aku mengangkat kepala perlahan. Maya baru pulang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Karena untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidak lagi merasa lega melihatnya kembali. Perasaan itu membuatku takut. Bukan karena aku membenci Maya, bukan karena cintaku tiba-tiba hilang. Justru sebaliknya, aku masih mencintainya. Dan itulah yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Aku masih berharap. Masih ingin memperbaiki semuanya. Masih ingin percaya bahwa ada akhir yang baik untuk rumah tangga kami. Namun setiap kali aku mencoba membangun harapan itu, kenyataan selalu datang menghancurkannya. Malam itu Maya masuk rumah seperti biasa. Ia meletakkan tasnya di atas meja, lalu tersenyum kepadaku. Aku pulang. Biasanya aku selalu menjawab. Tetapi kali ini, aku hanya mengangguk pelan. Maya tampak menyadari perubahan itu. Arga, aku menatapnya. Iya. Kamu kenapa? Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, melainkan karena pertanyaan itu terdengar begitu ironis. Aku yang selama berbulan-bulan terluka, justru ditanya kenapa. Namun aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku capek. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Lalu aku masuk ke kamar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur membelakangi satu sama lain. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai menghindari percakapan yang tidak perlu, bukan karena marah. Tetapi karena setiap percakapan selalu berakhir dengan kebingungan. Aku bertanya. Maya menjawab setengah hati. Aku mencoba percaya. Lalu sesuatu kembali terjadi. Siklus itu terus berulang. Dan aku mulai kehilangan tenaga untuk mengulanginya lagi. Suatu siang, aku menghadiri acara kecil reuni teman sekolah. Awalnya aku tidak ingin datang. Namun salah satu sahabat lamaku memaksa. Kamu harus sesekali keluar rumah. Akhirnya aku datang. Aku berharap bisa melupakan sejenak masalah rumah tanggaku. Namun ternyata, aku salah.
Karena, di tempat itulah, aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Saat aku sedang berbincang dengan beberapa teman, suasana mendadak canggung ketika aku mendekat. Beberapa orang yang tadinya tertawa langsung diam. Sebagian mengalihkan pembicaraan, sebagian lagi menghindari kontak mata. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya, seorang teman lama menarikku ke sudut ruangan. Arga. Iya. Aku mau jujur sama kamu. Nada suaranya membuat perasaanku langsung tidak enak. Ada apa? Ia terlihat ragu. Sangat ragu. Namun, akhirnya ia berbicara. Sudah lama sebenarnya aku ingin bilang. Dadaku mulai terasa sesak. Bilang apa? Temanku menarik napas panjang. Banyak orang membicarakan rumah tanggamu. Aku terdiam. Lalu tersenyum pahit. Aku sudah tahu. Ia menggeleng. Tidak. Kamu belum tahu semuanya. Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Maksudmu? Ia menunduk sesaat. Kemudian berkata, perlahan. Hampir semua orang sudah melihat Maya bersama beberapa pria yang berbeda. Aku membeku. Beberapa pria. Bukan satu. Bukan dua. Beberapa. Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Temanku melanjutkan. Sebagian besar tidak berani bilang kepadamu. Kenapa? Karena mereka kasihan. Kasihan. Satu kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Aku tidak ingin dikasihani. Aku hanya ingin dihormati sebagai seorang suami. Namun ternyata di luar sana, orang-orang memandangku dengan rasa iba. Dan yang paling menyakitkan, mereka tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kosong. Aku mengendarai motor tanpa benar-benar menyadari jalan yang kulewati. Satu kalimat terus terulang di kepalaku. Hampir semua orang sudah melihat Maya bersama beberapa pria yang berbeda. Aku mencoba menyangkalnya. Mencari alasan. Mencari kemungkinan bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Namun semakin kupikirkan, semakin sulit aku membantahnya. Karena terlalu banyak kejadian. Terlalu banyak rahasia. Dan terlalu banyak orang yang melihat hal yang sama. Saat tiba di rumah, aku duduk lama di teras. Aku tidak langsung masuk. Aku tidak siap melihat Maya. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa aku adalah orang terakhir yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tanggaku sendiri. Malam itu Maya mencoba mengajakku berbicara, namun aku hanya menjawab seperlunya. Ia tampak gelisah, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Dan, memang ada. Sesuatu dalam diriku mulai mati perlahan. Bukan cinta, melainkan keyakinan bahwa semua ini masih bisa diperbaiki dengan cara yang sama. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pukulan lain. Saat sedang bekerja, Nadia, salah satu rekan yang cukup dekat denganku, menghampiri. Biasanya, ia ceria. Namun hari itu, wajahnya terlihat serius. Arga, boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami keluar menuju halaman belakang toko. Nadia tampak ragu. Aku tidak ingin membuatmu sedih. Perasaanku langsung tidak enak. Tidak apa-apa. Katakan saja. Ia menarik napas panjang. Aku diam. Lalu aku melihat Maya. Jantungku kembali berdebar. Nadia. Aku berharap aku salah. Ia menatapku dengan penuh rasa iba. Tapi aku melihatnya bergandengan tangan dengan seorang pria. Aku menutup mata perlahan. Untuk beberapa detik, dunia terasa sunyi. Tidak ada amarah. Tidak ada tangisan. Hanya kelelahan yang luar biasa. Karena saat itu, aku akhirnya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Semua orang sudah melihat kenyataan itu. Semua orang sudah mengetahuinya. Semua orang sudah memahami apa yang sedang terjadi. Dan satu-satunya orang yang terus bertahan dalam harapan adalah aku sendiri. Ketika malam tiba dan aku kembali ke rumah, Maya menyambutku seperti biasa. Namun kali ini, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai wanita yang ingin kuselamatkan. Melainkan sebagai seseorang yang harus memilih sendiri jalan hidupnya. Dan saat ia tersenyum lalu berkata, "Ada apa? Kamu terlihat berbeda." Aku akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan satu usaha terakhir. Usaha yang akan menentukan apakah rumah tangga kami masih memiliki masa depan, atau sudah benar-benar berakhir. Usaha yang selama ini terus kutunda karena aku takut menghadapi hasilnya. Namun setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa terus hidup di antara harapan dan kenyataan. Aku membutuhkan jawaban. Bukan dugaan. Bukan janji. Bukan air mata. Melainkan keputusan yang jelas tentang masa depan rumah tangga kami. Malam itu, setelah makan malam selesai, aku mengajak Maya duduk di ruang tamu. Tidak ada nada marah dalam suaraku. Justru itu yang membuat Maya terlihat semakin gugup. "Arga, ada apa?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama.
Sangat lama. Mungkin untuk terakhir kalinya, dengan harapan yang masih tersisa. Aku ingin bicara tentang masa depan kita. Maya langsung mengangguk. Baik. Aku menarik napas panjang. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Ia tampak bingung. Maksudnya, aku ingin kita pindah. Pindah? Aku mengangguk. Ke kota lain. Wajah Maya berubah. Aku melanjutkan. Jauh dari semua orang yang mengenal kita. Jauh dari semua gosip. Jauh dari semua masalah yang selama ini mengejar kita. Aku menatap matanya. Hanya aku dan kamu. Untuk sesaat, Maya tidak berkata apa-apa. Dan di dalam hati, aku mulai membangun harapan. Mungkin ini jawabannya. Mungkin selama ini, lingkungan yang membuat semuanya rumit. Mungkin kami memang membutuhkan awal yang baru. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Karena ekspresi Maya perlahan berubah. Bukan menjadi lega. Bukan menjadi bahagia. Melainkan menjadi ragu. Keraguan yang sangat jelas. Aku tidak tahu Arga. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa berat. Kenapa? Aku nyaman di sini. Kita bisa membangun kehidupan baru. Tapi semua yang kukenal, ada di kota ini. Aku mencoba tetap tenang. Aku juga akan meninggalkan semuanya. Itu berbeda. Berbeda bagaimana? Maya tidak menjawab. Dan semakin lama ia diam, semakin aku merasa bahwa aku sedang mendengar jawaban yang sebenarnya. Selama 1 jam berikutnya, aku berusaha meyakinkannya. Aku menjelaskan rencanaku. Aku sudah menghitung tabungan kami. Aku sudah mencari peluang pekerjaan. Aku bahkan sudah memikirkan rumah sederhana yang bisa kami tempati. Semua sudah kupersiapkan. Karena aku benar-benar ingin menyelamatkan pernikahan ini. Namun setiap kali aku menjelaskan sesuatu, Maya selalu menemukan alasan untuk menolak. Alasan yang berbeda. Tetapi dengan hasil yang sama. Tidak. Tidak. Dan tidak. Sampai akhirnya, aku berhenti berbicara. Ruangan menjadi sunyi. Aku menatap wanita yang dulu begitu kuperjuangkan. Wanita yang pernah kuyakini akan berubah. Wanita yang selama ini terus kuberi kesempatan. Lalu aku bertanya pelan. Kalau aku yang memintamu memilih, bagaimana? Maya menatapku. Memilih apa? Memilih rumah tangga kita. Suaraku mulai bergetar. Atau kehidupan yang selama ini terus kamu pertahankan. Wajah Maya langsung pucat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Dan diamnya, jauh lebih menyakitkan, daripada jawaban apapun. Karena jika seseorang mencintai rumah tangganya sepenuh hati, seharusnya pertanyaan itu tidak sulit dijawab. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kalimat itu keluar pelan. Namun entah kenapa, kali ini aku tidak merasakan kehangatan yang dulu selalu kurasakan. Karena aku sudah terlalu sering mendengarnya. Dan setelah setiap kalimat itu, selalu ada luka baru yang muncul. Kalau begitu ikut denganku. Maya menunduk. Tangannya saling menggenggam. Beberapa detik berlalu. Lalu beberapa menit. Dan akhirnya ia menggeleng perlahan. Aku tidak bisa. 3 kata sederhana. Namun rasanya seperti menghancurkan sesuatu yang selama ini kupertahankan mati-matian. Aku memejamkan mata. Karena saat itu aku akhirnya memahami satu hal. Aku bukan sedang berjuang melawan keadaan. Aku bukan sedang berjuang melawan masa lalu Maya. Aku bukan sedang berjuang melawan orang-orang yang membicarakan kami. Aku sedang berjuang melawan kenyataan, bahwa Maya tidak menginginkan hal yang sama denganku. Dan itu adalah pertarungan yang tidak mungkin ku menangkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sendirian di teras hingga fajar menyingsing. Memikirkan semua yang telah terjadi sejak hari pertama aku mengenalnya. Aku teringat bagaimana semua orang memperingatkanku. Aku teringat bagaimana aku membela Maya. Aku teringat bagaimana aku percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menerima kenyataan yang selama ini kutolak. Bahwa cinta tidak bisa berjalan sendirian. Cinta membutuhkan 2 orang yang sama-sama ingin mempertahankannya, bukan 1 orang yang terus mengejar, sementara yang lain terus menjauh. Keesokan harinya, aku berangkat kerja lebih awal, namun, aku tidak langsung menuju toko. Aku pergi ke sebuah tempat yang belum pernah kukunjungi selama bertahun-tahun. Rumah orang tuaku. Saat ayah membuka pintu dan melihatku berdiri di sana, beliau langsung memahami bahwa sesuatu telah terjadi. Tanpa banyak bicara, beliau mempersilahkanku masuk. Kami duduk berdua di ruang tamu. Lama sekali tanpa suara. Sampai akhirnya, aku berkata pelan, "Ayah dulu benar." Ayah tidak tersenyum. Tidak merasa menang. Tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya menepuk pundakku pelan. Dan justru itulah yang membuat air mataku hampir jatuh. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi berusaha membela Maya. Aku tidak lagi berusaha menyangkal kenyataan.
Aku mulai menerima bahwa, mungkin ada keputusan yang selama ini harus kuambil. Keputusan yang paling sulit. Keputusan yang paling menyakitkan. Keputusan yang selama ini selalu kutunda, karena aku masih berharap. Namun harapan itu kini hampir habis. Dan ketika malam tiba, aku kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang sekaligus jauh lebih berat. Karena aku tahu, jika satu hal lagi terjadi setelah ini, maka aku mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama. Kalimat itu terus berputar di dalam pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Aku tidak lagi marah seperti dulu. Aku tidak lagi ingin berdebat. Aku bahkan tidak lagi ingin mencari bukti. Karena semakin banyak bukti yang kutemukan, semakin jelas kenyataan yang selama ini berusaha kuhindari. Dan kenyataan itu sangat sederhana. Aku mencintai Maya. Tetapi Maya tidak menjaga cinta itu seperti aku menjaganya. Saat memasuki rumah, suasana terasa sunyi. Maya sedang duduk di ruang tamu. Ia tampak menungguku. Matanya langsung mengikuti setiap langkahku. Aku membuat makan malam. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Hanya itu. Tidak lebih. Aku bisa melihat kekecewaan muncul di wajahnya. Karena dulu, aku selalu tersenyum ketika pulang. Dulu aku selalu bercerita tentang pekerjaanku. Dulu aku selalu berusaha mencairkan suasana. Namun sekarang, aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Aku fokus bekerja. Aku lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Aku tidak lagi bertanya kemana Maya pergi. Aku tidak lagi memeriksa apakah ia pulang terlambat. Aku tidak lagi mengejar penjelasan yang mungkin tidak akan pernah kudapatkan. Awalnya Maya terlihat lega. Namun lama-kelamaan, ia justru mulai gelisah. Suatu malam, saat aku sedang membaca buku di teras, ia menghampiriku. Kamu berubah. Aku menutup buku perlahan. Mungkin. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus menjawab apa. Apakah aku harus mengatakan bahwa aku lelah berharap? Bahwa aku lelah dikecewakan? Bahwa aku lelah menjadi satu-satunya orang yang memperjuangkan rumah tangga ini? Akhirnya, aku hanya berkata, aku sedang banyak berpikir. Maya duduk di sampingku. Aku tahu, aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku diam. Aku tahu kamu terluka. Aku tetap diam. Karena kali ini, aku tidak membutuhkan pengakuan. Aku membutuhkan perubahan. Dan perubahan itu, tidak pernah datang. Seminggu kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang akhirnya menghancurkan sisa harapan terakhir, yang masih bertahan di dalam diriku. Hari itu aku pulang lebih cepat, karena toko tutup lebih awal. Aku sempat berpikir untuk mengajak Maya makan malam di luar. Mungkin sebagai usaha terakhir. Mungkin sebagai kesempatan terakhir. Namun, saat memasuki rumah, aku menyadari rumah itu kosong. Tidak ada Maya. Aku mencoba menelepon. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Perasaanku tidak lagi panik seperti dulu. Aneh sekali. Aku justru merasa tenang. Terlalu tenang. Seolah hatiku sudah bersiap menerima apapun yang akan terjadi. Beberapa jam kemudian, ponselku berbunyi. Bukan dari Maya. Melainkan dari seseorang yang tidak kusangka. Nadia. Arga, kamu sedang di rumah? Iya. Nada suara Nadia terdengar ragu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini. Aku menatap kosong ke depan. Lanjutkan saja. Nadia terdiam beberapa saat. Lalu berkata pelan, aku melihat Maya. Aku menutup mata. Seolah sudah bisa menebak kelanjutannya. Di mana? Di luar kota. Aku langsung membuka mata. Luar kota? Iya. Dadaku perlahan mengencang. Dia tidak sendirian. Sunyi. Sangat sunyi. Namun kali ini, aku tidak merasakan keterkejutan seperti sebelumnya. Karena mungkin, jauh di dalam hati, aku sudah mengetahui jawabannya. Terima kasih, sudah memberitahuku. Aku menutup telepon, lalu duduk sendirian di ruang tamu. Tanpa suara. Tanpa air mata. Tanpa amarah. Hanya ada keheningan. Keheningan yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Malam itu Maya pulang seperti biasa. Membuka pintu. Melepas sepatu. Meletakkan tas. Seolah tidak ada yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya apapun. Justru Maya yang terlihat bingung. Kamu tidak mau bertanya? Aku menatapnya. Tentang apa? Wajahnya berubah. Mungkin ia mengira aku belum mengetahui apapun. Atau mungkin, ia tidak menyangka, aku akan setenang ini. Aku berdiri perlahan. Lalu berjalan menuju lemari.
mengambil sebuah map yang sudah lama kusimpan. Map yang berisi berbagai catatan, pesan, dan kejadian yang selama ini berusaha kuabaikan. Aku meletakkannya di meja. Di depan Maya. Wajahnya langsung pucat. Apa ini? Aku menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, setelah sekian bulan, aku mengucapkan kalimat yang paling sulit dalam hidupku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Air mata langsung memenuhi matanya. Arga. Aku menggeleng pelan. Bukan karena marah. Melainkan karena aku sudah terlalu lelah. Aku sudah mencoba. Suaraku bergetar. Aku sudah memberi kesempatan. Aku sudah memaafkan. Aku sudah bertahan. Aku menarik napas panjang. Namun kalimat berikutnya, terasa jauh lebih berat. Dan sekarang, aku harus memilih diriku sendiri. Maya mulai menangis. Tetapi kali ini, sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Aku tidak lagi melihat jalan untuk memperbaiki semuanya. Aku hanya melihat satu pilihan terakhir. Pilihan yang selama ini paling kutakuti. Pilihan untuk pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai merencanakan bagaimana meninggalkan kehidupan yang selama ini begitu keras kupertahankan. Aku tidak tidur. Bukan karena marah. Bukan karena ingin menghindari Maya. Tetapi karena ada terlalu banyak kenangan yang berputar di kepalaku. Aku duduk sendirian di ruang tamu hingga dini hari. Menatap foto-foto yang masih tergantung di dinding. Foto saat kami pertama kali berlibur bersama. Foto saat ulang tahun Maya. Foto pernikahan yang dulu membuatku bangga. Semua foto itu masih sama. Namun perasaanku terhadapnya sudah berubah. Bukan karena aku berhenti mencintai Maya. Melainkan karena aku mulai memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus terus membiarkan diriku terluka. Di kamar, Maya masih menangis. Beberapa kali ia mencoba mengajakku bicara, namun aku hanya menjawab seperlunya. Bukan karena aku kejam. Aku hanya takut. Takut jika aku kembali luluh. Takut jika aku kembali memberi kesempatan. Takut jika aku kembali mengulang siklus yang sama. Karena jauh di dalam hati, aku tahu bahwa kali ini aku harus mengambil keputusan yang berbeda. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Sedih. Kosong. Namun, juga tenang. Seolah setelah berbulan-bulan hidup dalam kebimbangan, akhirnya aku melihat jalan yang harus kutempuh. Saat sarapan, Maya duduk di depanku. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Arga? Aku mengangkat kepala. Aku minta maaf. Aku diam. Aku tahu aku sudah membuatmu kecewa. Aku tetap diam. Aku tahu aku banyak salah. Air matanya kembali jatuh. Tolong jangan pergi. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Karena dulu, aku sudah lama menunggu kalimat seperti itu. Dulu aku ingin mendengar bahwa Maya benar-benar takut kehilangan rumah tangga kami. Dulu aku ingin melihat usaha sebesar itu. Namun sekarang semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. Aku menatapnya pelan. Bukan karena aku tidak peduli. Maya menangis semakin keras. Bukan karena aku tidak sayang. Tangannya mulai gemetar. Aku pergi, karena aku sudah tidak mampu terus hidup seperti ini. Ruangan mendadak sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Maya tidak membantah. Karena mungkin untuk pertama kalinya juga, ia menyadari betapa dalam luka yang selama ini kutanggung. Beberapa hari berikutnya, aku mulai membereskan hidupku. Aku mencari tempat tinggal sederhana. Aku memindahkan sebagian barang-barang pribadiku. Aku mengurus berbagai hal yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Setiap langkah terasa berat. Karena aku tidak sedang meninggalkan rumah. Aku sedang meninggalkan mimpi yang pernah kubangun dengan penuh keyakinan. Mimpi tentang keluarga. Mimpi tentang masa depan. Mimpi yang dulu kupercaya akan menjadi kenyataan. Suatu sore, aku kembali ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Saat membuka pintu, aku melihat Maya duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu jauh lebih sepi daripada biasanya. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada musik. Tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian. Kesunyian yang selama ini tidak pernah dirasakan Maya. Karena aku selalu ada di sana. Ia menatapku. Lama. Sangat lama. Lalu berkata pelan. Aku baru sadar sesuatu. Aku menghentikan langkah. Apa? Air mata mengalir di wajahnya. Selama ini, aku selalu yakin kamu tidak akan pernah pergi. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena mungkin itulah inti dari semua masalah kami. Maya terlalu yakin aku akan selalu bertahan. Apapun yang terjadi, sebesar apapun luka yang kuterima, seberat apapun pengorbanan yang harus kubayar, ia selalu berpikir aku akan tetap ada. Dan karena keyakinan itulah, ia tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Hari demi hari berlalu. Aku mulai tinggal di tempat baru, sederhana. Tidak besar, namun, cukup untuk memulai hidup yang berbeda. Malam pertama di sana terasa sangat sepi. Aku duduk sendirian, sambil memandangi langit dari jendela kecil.
Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tidak ada rasa curiga. Tidak ada rasa takut. Tidak ada pertanyaan yang terus menghantuiku. Yang ada hanya kesedihan. Kesedihan yang jujur. Kesedihan karena kehilangan sesuatu yang pernah sangat kucintai. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan. Ketenangan. Ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku. Aku datang lebih pagi. Pulang lebih teratur. Aku mulai menerima proyek-proyek tambahan. Aku mulai membangun rutinitas baru. Dan tanpa kusadari, sedikit demi sedikit hidupku mulai bergerak maju. Luka itu belum hilang, namun tidak lagi mengendalikan seluruh hidupku. Aku mulai belajar tersenyum lagi. Mulai belajar menikmati hari-hari, tanpa terus memikirkan apa yang dilakukan orang lain. Aku mulai menemukan kembali diriku yang hilang. Namun, aku tidak tahu satu hal. Di saat aku perlahan bangkit dan membangun hidup baru, Maya justru mulai merasakan kehilangan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Dan kehilangan itu akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Awalnya, Maya tampak yakin bahwa kepergianku hanyalah sementara. Mungkin ia mengira aku hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Mungkin ia berpikir aku akan kembali seperti sebelumnya. Kembali memaafkan. Kembali mengalah. Kembali bertahan. Namun hari demi hari berlalu. Lalu minggu demi minggu. Dan aku tidak kembali. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku benar-benar menepati keputusan yang kuambil. Aku memilih berjalan ke depan, bukan mundur ke luka yang sama. Sementara itu, hidupku mulai berubah perlahan. Tidak dalam semalam. Tidak dengan cara yang ajaib. Tetapi melalui langkah-langkah kecil yang kulakukan setiap hari. Aku bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Aku menerima tanggung jawab tambahan di toko. Aku mulai membantu pamanku mengembangkan usaha yang selama ini hanya berjalan biasa-biasa saja. Aku menghabiskan waktuku untuk sesuatu yang produktif. Karena aku sadar, jika terus tenggelam dalam kesedihan, aku hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Ada malam-malam ketika kenangan tentang Maya masih datang. Ada saat-saat ketika aku melihat pasangan suami istri berjalan bersama, dan dadaku terasa sesak. Namun kini aku tidak lagi membiarkan kenangan itu mengendalikan hidupku. Aku belajar menerima, bahwa tidak semua cerita berakhir sesuai harapan. Dan menerima kenyataan, ternyata jauh lebih menenangkan daripada terus menyangkalnya. Suatu hari, pamanku memanggilku ke kantornya. Beliau menatapku cukup lama sebelum tersenyum. Aku memperhatikanmu beberapa bulan terakhir. Aku mengangguk. Ada apa, Paman? Kamu berubah. Aku tertawa kecil. Banyak orang bilang begitu. Pamanku menggeleng. Bukan berubah menjadi lebih buruk. Beliau membuka sebuah map di atas meja. Aku justru melihatmu menjadi lebih kuat. Aku terdiam. Karena sudah lama tidak ada yang mengatakan hal seperti itu kepadaku. Selama berbulan-bulan, aku hanya mendengar cerita tentang kegagalan rumah tanggaku. Tentang rasa malu. Tentang pengkhianatan. Namun untuk pertama kalinya seseorang melihat perjuanganku. Aku ingin kamu membantu mengelola cabang baru. Aku terkejut. Cabang baru? Pamanku mengangguk. Aku percaya kamu mampu. Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Karena setelah sekian lama merasa tidak dihargai, akhirnya ada seseorang yang kembali mempercayaiku. Perlahan hidupku mulai menemukan arah. Penghasilanku meningkat. Tanggung jawabku bertambah. Kepercayaan diriku yang sempat hilang mulai kembali. Aku tidak lagi bangun pagi dengan rasa cemas. Aku tidak lagi menghabiskan malam dengan menunggu seseorang pulang. Aku tidak lagi hidup dalam keraguan. Dan tanpa kusadari, senyum yang dulu hilang, mulai kembali muncul. Namun di sisi lain, kabar tentang Maya, sesekali masih sampai ke telingaku. Bukan karena aku mencarinya. Melainkan karena kota kami terlalu kecil untuk menyimpan rahasia. Suatu sore, aku bertemu salah satu tetangga lama. Setelah berbincang beberapa menit, ia berkata pelan, Maya sering terlihat sendirian sekarang. Aku tidak menjawab. Tetangga itu melanjutkan, dulu rumah kalian selalu ramai. Aku tetap diam. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Yang kurasakan bukan kebahagiaan. Bukan juga kepuasan. Melainkan, kesedihan. Kesedihan karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Saat sedang bekerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Maya. Aku menatap layar cukup lama. Jantungku berdebar, bukan karena masih berharap. Melainkan, karena aku tidak tahu, apa yang akan kutemukan, di balik pesan itu. Akhirnya aku membukanya. Pesannya singkat.
Bisakah kita bicara? Hanya 5 kata. Namun 5 kata itu, membawa kembali begitu banyak kenangan. Aku memejamkan mata. Lalu meletakkan ponsel di meja. Aku tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku tidak lagi merasa harus segera merespon setiap keinginan Maya. Malam harinya, aku duduk sendirian di apartemen kecilku. Ponsel itu masih berada di atas meja. Pesan Maya masih belum kubalas. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Tentang cinta. Tentang pengorbanan. Tentang harapan yang pernah begitu besar. Dan tentang bagaimana semua itu akhirnya membawaku ke titik ini. Titik di mana aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Namun beberapa menit kemudian, ponselku kembali bergetar. Pesan kedua masuk dari Maya. Kali ini lebih panjang. Dan saat aku membacanya, napasku perlahan tertahan. Karena untuk pertama kalinya, sejak aku pergi, Maya mengakui sesuatu yang selama ini tidak pernah ia akui. Sesuatu yang mungkin datang terlalu terlambat. Pesan itu berbunyi. Aku baru sadar bahwa selama ini, aku tidak pernah menghargai satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Aku menatap layar ponsel dalam diam. Sementara di luar jendela, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari bahwa penyesalan Maya mungkin baru saja dimulai. Aku membaca pesan itu berulang kali. Bukan karena aku tidak mengerti maksudnya. Melainkan karena selama berbulan-bulan aku menunggu kalimat seperti itu. Kalimat yang menunjukkan kesadaran. Kalimat yang menunjukkan penyesalan. Kalimat yang menunjukkan bahwa Maya akhirnya memahami apa yang telah hilang dari hidupnya. Namun anehnya, ketika kalimat itu akhirnya datang, hatiku tidak lagi bereaksi seperti dulu. Tidak ada harapan yang meledak. Tidak ada keinginan untuk segera kembali. Tidak ada rasa lega. Yang ada hanyalah ketenangan. Ketenangan seseorang yang sudah terlalu lama terluka, hingga akhirnya belajar hidup tanpa bergantung pada orang yang melukainya. Keesokan harinya, Maya kembali mengirim pesan. Aku hanya ingin bicara sekali. Setelah itu, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Lalu akhirnya membalas. Baik. Hanya 1 kata. Namun kata itu menjadi awal dari pertemuan yang akan mengubah banyak hal. 2 hari kemudian, kami bertemu di sebuah kafe sederhana. Tempat yang tenang. Tidak terlalu ramai. Dan jauh dari keramaian yang dulu sering menjadi sumber gosip. Aku datang lebih dulu. Ketika Maya masuk beberapa menit kemudian, aku hampir tidak mengenalinya. Bukan karena wajahnya berubah. Melainkan karena sorot matanya berbeda. Dulu ia selalu tampak percaya diri. Selalu tampak yakin. Kini matanya dipenuhi kelelahan dan penyesalan. Ia duduk di depanku perlahan. Beberapa detik kami hanya saling diam. Tidak ada yang tahu harus memulai dari mana. Karena terlalu banyak hal yang telah terjadi. Terlalu banyak luka yang belum sempat sembuh. Akhirnya Maya, yang membuka percakapan. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk pelan. Kamu ingin bicara apa? Maya menunduk. Lalu untuk pertama kalinya, sejak kami berpisah, ia berkata tanpa mencari alasan. Tanpa membela diri. Tanpa menyalahkan keadaan. Aku salah, dadaku terasa sesak. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang dulu sangat ingin kudengar. Namun baru datang setelah semuanya terlambat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku terlalu sibuk memikirkan diriku sendiri. Aku terlalu yakin kamu akan selalu ada. Aku terlalu sering mengabaikan perasaanmu. Suaranya bergetar. Dan setiap kalimat yang keluar terdengar tulus. Sangat tulus. Namun kejujuran yang terlambat, tetaplah terlambat. Selama hampir 1 jam, Maya bercerita. Tentang kesepian yang kini ia rasakan. Tentang rumah yang kini terasa kosong. Tentang bagaimana orang-orang yang dulu selalu ada di sekelilingnya, perlahan menghilang. Tentang bagaimana ia baru menyadari, bahwa orang yang paling tulus justru orang yang paling sering ia abaikan. Aku mendengarkan semuanya. Tanpa memotong. Tanpa menyela. Tanpa marah. Karena aku tidak lagi datang untuk bertengkar. Aku datang untuk menutup sebuah bab yang belum selesai. Akhirnya Maya mengangkat kepalanya. Matanya merah. Karena menangis. Kalau aku bisa mengulang waktu. Kalimatnya terhenti. Lalu ia melanjutkan dengan suara lirih. Aku akan memilihmu setiap hari. Aku memejamkan mata sesaat. Karena kalimat itu begitu menyakitkan. Bukan karena aku membencinya. Melainkan karena aku tahu betapa indahnya kalimat itu. Jika diucapkan jauh lebih awal. Saat aku masih berjuang. Saat aku masih menunggu. Saat aku masih percaya. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Maya.
Ia menatapku. Aku menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang sudah lama kupersiapkan. Aku memaafkanmu. Air matanya langsung jatuh semakin deras. Namun aku belum selesai. Aku tidak ingin membawa kemarahan ini sepanjang hidupku. Ia menutup mulutnya menahan tangis. Aku juga tidak ingin terus hidup di masa lalu. Maya mengangguk perlahan. Namun saat itulah ia bertanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Apakah masih ada kesempatan untuk kita? Pertanyaan itu membuat suasana mendadak sunyi. Sangat sunyi. Aku menatap wanita yang dulu begitu kucintai. Wanita yang pernah menjadi pusat seluruh hidupku. Wanita yang pernah kuperjuangkan melawan semua orang. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihatnya tanpa amarah. Tanpa kebencian. Tanpa penyesalan. Hanya dengan penerimaan. Lalu aku menjawab dengan jujur. Kesempatan untuk memaafkan, ada. Air mata kembali mengalir di wajah Maya. Tapi kesempatan untuk kembali menjadi orang yang sama seperti dulu. Aku menggeleng perlahan. Sudah tidak ada. Maya menangis. Namun kali ini ia tidak membantah. Tidak memohon. Tidak mencari alasan. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami konsekuensi dari pilihannya. Beberapa menit kemudian, kami berdiri dari kursi masing-masing. Pertemuan itu berakhir sederhana. Tanpa pertengkaran. Tanpa drama. Namun terasa jauh lebih berat daripada semua pertengkaran yang pernah kami alami. Saat Maya berjalan menuju pintu keluar, ia berhenti sejenak. Lalu menoleh ke arahku. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Aku hanya tersenyum tipis. Dan setelah itu, ia pergi. Pergi membawa penyesalannya. Sementara aku tetap duduk di sana. Menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku benar-benar terasa ringan. Karena aku akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Aku melepaskan. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Awalnya aku tidak langsung menyadarinya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya ternyata tidak datang dengan cara yang dramatis. Tidak ada pesta. Tidak ada perayaan. Tidak ada momen besar yang mengubah segalanya dalam satu malam. Kebahagiaan itu datang perlahan. Datang dalam bentuk tidur yang lebih nyenyak. Datang dalam bentuk pagi, yang tidak lagi dipenuhi kecemasan. Datang dalam bentuk hati, yang tidak lagi sibuk memikirkan kebohongan dan kekecewaan. Untuk pertama kalinya, setelah waktu yang sangat lama, aku bisa menjalani hari tanpa merasa terbebani. Dan perasaan itu sangat berharga. Beberapa bulan berlalu. Usaha yang kubantu bersama pamanku berkembang cukup pesat. Cabang baru, yang dulu dipercayakan kepadaku, mulai menunjukkan hasil yang baik. Kesibukan itu membuat hidupku semakin terarah. Namun yang paling penting, bukanlah soal pekerjaan. Melainkan perubahan yang terjadi di dalam diriku. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku tidak lagi hidup dalam penyesalan. Aku tidak lagi bertanya-tanya mengapa semua itu terjadi. Karena perlahan aku mulai memahami sesuatu. Ada beberapa luka yang tidak datang untuk menghancurkan kita. Ada luka yang datang untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. Suatu sore, aku duduk bersama ayah di teras rumah orang tuaku. Kami menikmati teh hangat sambil memandangi langit yang mulai berubah warna. Sudah lama aku tidak menghabiskan waktu seperti ini. Ayah menatapku lalu tersenyum. Kamu terlihat berbeda sekarang. Aku tertawa kecil. Semua orang bilang begitu. Ayah mengangguk. Karena memang berbeda. Aku menatap beliau. Menurut ayah, aku berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ayah tersenyum bijak. Kamu berubah menjadi lebih dewasa. Kalimat itu membuatku terdiam. Ayah melanjutkan. Dulu kamu mencintai seseorang sampai melupakan dirimu sendiri. Aku menunduk perlahan. Karena aku tahu itu benar. Dulu kamu berpikir mempertahankan adalah jawaban untuk semua masalah. Beliau kembali menyeruput tehnya. Padahal terkadang, melepaskan adalah bentuk keberanian yang lebih besar. Aku tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami maksudnya. Malam itu aku pulang dengan banyak pikiran. Namun bukan pikiran yang menyakitkan seperti dulu. Melainkan pemahaman baru. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu fokus menyelamatkan Maya. Aku ingin mengubah hidupnya. Aku ingin membimbingnya. Aku ingin menjadi alasan ia berubah. Namun aku lupa satu hal penting. Seseorang hanya bisa berubah jika ia sendiri menginginkannya. Tidak peduli seberapa besar cinta yang kita berikan. Tidak peduli seberapa banyak pengorbanan yang kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi versi terbaik dirinya. Keputusan itu harus datang dari dirinya sendiri.
Dan ketika aku akhirnya menerima kenyataan itu, beban yang selama ini kupikul terasa menghilang. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu seorang teman lama yang dulu sangat menentang pernikahanku. Kami tidak bertemu sejak bertahun-tahun. Setelah berbincang cukup lama, ia akhirnya berkata, "Aku dulu sering kesal sama kamu." Aku tertawa. "Aku tahu. Kamu keras kepala sekali. Kamu juga tidak kalah keras." Kami sama-sama tertawa. Lalu ia menatapku serius. "Tapi aku bangga padamu." Aku terkejut. "Bangga?" Ia mengangguk. "Kamu tidak membiarkan pengalaman buruk membuatmu menjadi orang yang pahit." Kalimat itu terus teringat di kepalaku, bahkan setelah pertemuan kami selesai. Karena memang itulah pilihan yang kuambil. Aku bisa saja hidup dalam kemarahan. Aku bisa saja menyalahkan masa lalu selamanya. Aku bisa saja membenci Maya. Namun semua itu tidak akan membuat hidupku lebih baik. Karena kebencian hanya akan memperpanjang luka. Sedangkan memaafkan memberi kesempatan untuk sembuh. Suatu malam, saat sedang membereskan beberapa barang lama, aku menemukan album foto pernikahan kami. Album yang sudah lama kusimpan di dalam lemari. Aku membuka halaman demi halaman. Melihat wajahku yang penuh harapan. Melihat wajah Maya yang tersenyum bahagia. Dan anehnya, kali ini aku tidak merasa sedih. Aku juga tidak merasa marah. Aku hanya tersenyum kecil. Karena akhirnya aku mengerti. Tidak semua kenangan harus dibenci. Hanya karena akhirnya menyakitkan. Ada masa-masa indah yang pernah benar-benar terjadi. Dan aku bersyukur pernah merasakannya. Meskipun akhirnya tidak bertahan selamanya. Aku menutup album itu perlahan. Lalu menyimpannya kembali. Bukan karena ingin melupakan masa lalu. Melainkan karena aku tidak lagi hidup di dalamnya. Saat berdiri di depan jendela malam itu, aku memandangi lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Aku teringat diriku yang dulu. Pria yang rela melakukan apa saja, demi mempertahankan seseorang yang dicintainya. Pria yang percaya bahwa kesabaran tanpa batas akan menyelesaikan semua masalah. Pria yang takut kehilangan sampai rela kehilangan dirinya sendiri. Dan aku bersyukur, karena pria itu pernah ada. Karena tanpa semua kesalahan, luka, dan pelajaran itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Namun aku belum menyadari satu hal, bahwa kehidupan ternyata masih menyiapkan kejutan lain untukku, kejutan yang sama sekali tidak kucari. Kejutan yang akan membuktikan bahwa, setelah kehilangan sesuatu yang salah, terkadang hidup diam-diam sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Tentu saja saat itu aku belum mengetahuinya, aku hanya menjalani hidup seperti biasa. Bekerja. Pulang. Menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan sesekali menikmati ketenangan yang dulu terasa begitu mahal. Aku tidak lagi mencari cinta. Aku tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Setelah semua yang terjadi, aku hanya ingin hidup dengan damai. Dan justru ketika aku berhenti mengejar kebahagiaan, kebahagiaan itu perlahan datang mendekat. Suatu pagi, pamanku memintaku menghadiri pertemuan bisnis dengan salah satu mitra baru. Awalnya, aku tidak terlalu bersemangat. Pertemuan seperti itu sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Biasanya hanya berisi diskusi pekerjaan, laporan, dan rencana usaha. Namun hari itu ternyata berbeda. Saat memasuki ruang pertemuan, aku melihat beberapa orang sudah duduk di sana. Di antara mereka ada seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak berlebihan. Tidak berusaha menarik perhatian. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara, dan mendengarkan yang membuatku memperhatikannya. Namanya Alia. Usianya tidak jauh berbeda denganku. Ia bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan mitra yang sedang bekerja sama dengan kami. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Selama itu aku melihat satu hal yang sangat jarang kutemukan. Alia menghargai setiap orang yang berbicara. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat siapapun, dan tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Hal-hal sederhana yang dulu mungkin tidak akan terlalu kuperhatikan. Namun setelah semua pengalaman yang kulalui, hal-hal sederhana justru menjadi sangat berharga. Beberapa minggu berikutnya, kami beberapa kali kembali bertemu dalam urusan pekerjaan. Awalnya hanya percakapan biasa. Tentang proyek. Tentang target usaha. Tentang pekerjaan sehari-hari. Namun perlahan pembicaraan kami mulai melebar. Tentang keluarga. Tentang mimpi. Tentang pelajaran hidup. Dan tanpa kusadari, aku mulai menikmati setiap percakapan dengannya. Bukan karena ia sempurna. Melainkan karena saat berbicara dengannya, aku tidak merasa harus berjaga-jaga. Aku tidak merasa harus menebak-nebak. Aku tidak merasa harus khawatir. Perasaan yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Suatu sore, setelah sebuah rapat selesai lebih cepat, kami duduk di sebuah kedai kopi sederhana. Untuk pertama kalinya, topik pembicaraan kami tidak berhubungan dengan pekerjaan. Alia menatapku sambil tersenyum.
Aku boleh bertanya sesuatu? Boleh. Kamu terlihat seperti seseorang yang pernah melewati masa sulit. Aku tertawa kecil. Mudah terlihat ya? Alia menggeleng. Bukan terlihat. Lalu, seseorang yang pernah terluka biasanya belajar mendengarkan lebih baik daripada orang lain. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena mungkin ada benarnya. Luka memang mengubah banyak hal. Kadang menjadi lebih buruk. Kadang justru menjadi lebih bijaksana. Hari demi hari berlalu. Hubunganku dengan Alia berkembang secara alami. Tanpa paksaan. Tanpa drama. Tanpa permainan perasaan. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan sesuatu yang dulu hilang. Bukan cinta yang menggebu-gebu. Bukan perasaan yang membuat dunia terasa sempurna. Melainkan rasa tenang. Rasa nyaman. Rasa dihargai. Dan ternyata, perasaan-perasaan itulah yang jauh lebih penting. Suatu malam, saat sedang berbicara melalui telepon, Alia mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Arga. Iya, aku kagum sama kamu. Aku tersenyum kecil. Kagum karena apa? Karena selama bertahun-tahun, aku justru merasa diriku adalah orang yang gagal. Gagal mempertahankan rumah tangga. Gagal mewujudkan impian yang pernah kubangun. Namun jawaban Alia membuatku terdiam. Aku kagum karena kamu tidak membiarkan pengalaman buruk, mengubahmu menjadi orang yang buruk. Aku tidak langsung menjawab. Karena kalimat itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hatiku. Sesuatu yang selama ini diam-diam terus kuperjuangkan. Untuk tetap menjadi diriku sendiri. Untuk tetap percaya pada kebaikan, meskipun pernah kecewa. Beberapa bulan kemudian, hidupku terasa jauh berbeda dibandingkan setahun sebelumnya. Usaha berkembang. Hubungan dengan keluarga semakin dekat. Dan yang paling penting, aku kembali menemukan alasan untuk tersenyum, tanpa harus memaksakan diri. Aku tidak tahu kemana hubunganku dengan Alia akan berjalan. Aku tidak ingin terburu-buru. Karena kali ini, aku ingin membangun sesuatu dengan lebih bijaksana. Lebih sehat. Lebih dewasa. Namun jauh di dalam hati, aku mulai menyadari satu hal. Mungkin benar kata ayahku dulu. Melepaskan bukan selalu berarti kehilangan. Kadang-kadang, melepaskan justru memberi ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk datang. Dan ketika aku sedang memikirkan itu semua, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan dari nomor yang sudah sangat lama tidak menghubungiku. Nomor Maya. Pesannya singkat. Sangat singkat, namun membuatku terdiam cukup lama. Aku mendengar kabar tentang hidupmu sekarang. Aku ikut bahagia. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang dulu gagal kujaga. Aku menatap layar ponsel itu. Lalu perlahan tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, pesan dari Maya tidak lagi menghadirkan luka. Hanya pelajaran. Pelajaran yang telah mengubah hidup kami berdua. Dan tanpa kusadari, kisah yang dulu dimulai dengan pengkhianatan akhirnya hampir mencapai penutup yang damai. Aku menatap pesan dari Maya beberapa saat sebelum akhirnya menyimpan ponsel itu kembali. Tidak ada amarah. Tidak ada kesedihan. Tidak ada penyesalan. Hanya sebuah perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Karena untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang yang melelahkan, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari luka. Bebas dari harapan yang salah. Dan yang paling penting, bebas dari kebutuhan untuk terus mencari jawaban atas masa lalu. Aku tidak membalas pesan itu saat itu juga. Bukan karena aku membencinya. Melainkan karena aku merasa semua yang perlu dikatakan sudah pernah kami katakan. Sisanya biarlah waktu yang menyimpannya sebagai pelajaran. Malam itu aku duduk sendirian di balkon apartemen kecilku. Angin bertiup pelan. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan. Aku teringat perjalanan hidupku selama beberapa tahun terakhir. Perjalanan yang penuh harapan. Penuh pengorbanan. Penuh air mata. Dan penuh pelajaran yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku teringat diriku yang dulu. Seorang pria yang percaya bahwa cinta bisa menyelesaikan semuanya. Seorang pria yang rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan seseorang yang dicintainya. Seorang pria yang berpikir bahwa semakin besar pengorbanan, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun hidup mengajarkanku sesuatu yang berbeda. Cinta memang penting. Tetapi cinta tanpa penghargaan hanya akan menjadi luka. Kesabaran memang mulia. Tetapi kesabaran, tanpa batas bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dan memaafkan memang baik. Tetapi memaafkan, tidak selalu berarti harus kembali. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar baik. Cabang usaha yang selama ini kukelola berhasil melampaui target yang selama bertahun-tahun belum pernah tercapai. Pamanku memelukku dengan bangga. Ayah dan ibuku tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku melihat kebanggaan di mata mereka. Bukan karena aku berhasil mempertahankan sebuah hubungan. Melainkan karena aku berhasil bangkit setelah jatuh.
Dan ternyata, itu jauh lebih berharga. Waktu terus berjalan. Hubunganku dengan Alia juga berkembang dengan baik. Tidak terburu-buru. Tidak dipenuhi drama. Kami saling mengenal sedikit demi sedikit. Saling memahami. Saling menghargai. Dan yang membuatku paling bersyukur, aku tidak pernah lagi merasa harus menjadi orang lain, agar bisa dicintai. Suatu sore, saat kami berjalan di taman kota, Alia tiba-tiba bertanya, "Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah?" Aku tersenyum. Pertanyaan itu membuatku berpikir cukup lama. Karena dulu, aku pasti akan menjawab bahwa aku ingin mengubah banyak hal. Aku ingin mengubah keputusan-keputusan tertentu. Aku ingin menghindari luka yang pernah kualami. Aku ingin mencegah semua kesalahan yang terjadi, namun sekarang jawabanku berbeda. Aku tidak akan mengubah apapun. Alia terlihat terkejut. Benarkah? Aku mengangguk. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Aku menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Semua luka itu mengajarkanku sesuatu. Tentang apa? Aku tersenyum. Tentang harga diri. Tentang batas kesabaran. Tentang arti ketulusan. Dan tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Alia menggenggam tanganku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian yang dulu selalu kucari di tempat yang salah. Malam harinya, saat pulang ke rumah, aku membuka sebuah kotak lama yang berisi kenangan masa lalu. Foto-foto. Surat-surat. Beberapa barang yang pernah kusimpan selama bertahun-tahun. Aku melihat semuanya satu persatu. Lalu tersenyum kecil. Karena kini, aku tidak lagi melihatnya sebagai sumber luka. Aku melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Perjalanan yang telah membawaku sampai ke titik ini. Kemudian aku menutup kotak itu. Menyimpannya kembali ke dalam lemari. Bukan karena aku ingin melupakan masa lalu. Melainkan karena aku tidak lagi tinggal di sana. Masa laluku sudah selesai. Dan masa depanku sedang menunggu. Beberapa bulan kemudian, aku menerima satu pesan terakhir dari Maya. Pesan yang sangat sederhana. Terima kasih karena dulu pernah berjuang untukku. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Aku membaca pesan itu. Lalu tersenyum. Dan kali ini aku membalas. Aku juga berharap kamu menemukan kebahagiaanmu. Jaga dirimu baik-baik. Hanya itu. Tidak lebih. Tidak kurang. Karena terkadang, penutup terbaik bukanlah ketika dua orang kembali bersama. Melainkan, ketika keduanya akhirnya belajar menjadi lebih baik setelah berpisah. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku berdiri memandangi langit dengan hati yang tenang. Aku tidak lagi memikirkan siapa yang salah. Aku tidak lagi menghitung berapa banyak luka yang pernah kuterima. Aku tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi. Karena kini aku mengerti satu hal yang paling penting. Aku pernah kehilangan seseorang yang tidak menghargai ketulusanku. Tetapi aku berhasil menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.